kerudung tapi bukan jilbab, rambut kelihatan. Saya nggak tahu ya itu maksud brandingnya apa. Yang jelasnya di situ fungsinya ya kita lebih ke fungsi ya. Menyempitkan yang lebar kayak gitu ya. Ya silakan Anda tafsir ya. Nah, terus ini juga ya saudaraku ya, ada satu di sini yang ditanyakan tadi masalah undangan ya. Jadi sekali lagi ya, saya cuma ke sini. Saya sebenarnya nyari ini ya Babang Tampan ini ya. Mungkin saudara sudah kenal. Ini abang kita ya. Babang Tampan Tasik Ngaji, yang mana ya katanya dia mau tanding debat dengan apologet Kristen. Tetapi dia nggak mau online, maunya ketemu muka. Terus dia bilang begini, kita sudah sediakan tempat di Konoha. Di Konoha kita sediakan dan tempat itu tempat tok ya. Jadi yang dia undang itu Edis TV. Terus karena debat itu tidak akan mungkin terjadi, maka ya teman-teman Kristen membantu Edis TV ya untuk apa? Untuk membiayai Pak Ustadz ini. Nah, makanya di sini ini ada undangannya. Mungkin jika ada Pak Ustadz menonton atau ada teman-temannya lah atau pendukungnya, penyembahnya Pak Ustadz ini, tolong disampaikan ya. Ya di screenshot ini. Terus nanti di crop atau kalau mau ambil juga yang di sebelahnya kopi Arab itu ya nggak apa-apa ya. Nah, ini ada bacaannya di sini ya. Yang terhormat, Tasik Ngaji di tempat. Terkait tantangan saudara debat tatap muka, maka Sofiatul Al-Hayat Edis TV menyanggupi dan akan menyiapkan tiket pesawat, PP, hotel dan lain-lain. Lokasi di Amerika Serikat. Nah, ini foto beliau ya. Jadi sampai saat ini Pak Ustadz ini belum ada kabar ya. Ini sangat mengecewakan umat. Mengapa saya bilang mengecewakan umat? Sudah sangat banyak ya. Ya khususnya di channel teman kita ya Edis TV ya. Kan dia memang di situ live. Dia memang strategi live-nya itu di TikTok ya. Di TikTok dia mengundang orang masuk, terus nanti akan dirujak di situ ya. Ya, dia mengundang orang masuk dan dirujak. Nah, yang dirujak itu ya ini seukuannya Pak Ustadz. Jadi ini Pak Ustadz, Anda lihatlah saudara seukuamu dirujak terus sana, di blender sama si Edis TV. Apa Anda tidak kasihan? Nah, terlebih lagi Anda sudah keluar nantangin, tapi nggak mau online katanya ya. Nggak mau dia mau ketemu muka dan muka. Kalau Sekarang saya kadang-kadang bingung ya sama Muslim ini. Yang mau diperdebatkan itu kan keyakinan, semuanya kan harus berdasarkan data, betul ya? Nah, iya. kalau semuanya berdasarkan data, nggak mesti offline kan bisa. Yang jadi Iya kan pertanyaannya tuh kenapa kok mesti mereka selalu fokus offline 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 offline? iya, Ibu Artinya tahu ada kan udang di balik tujuannya. bakwan, kan gitu. Iya, betul. Makanya Takut Bu, mereka kitabnya singkap. Karena ya mereka kalau makanya misalnya offline nanti bisa "Wah, kamu Arabnya di mana?" Bisa diikutin apa segala macam ya kan. makanya Lama-lama Bu, itu dipersekusi. itu tantangan mengajak Edis TV dan Ibu Sofiatul ke Indonesia, itu tantangan omong kosong. Nah, semua tahu hal itu Enggak, tidak bakal terjadi. Itu yang dijadikan Bro bahan Des. jualan. Ya, Bro Des. ya. Itu kalau saya bilang itu Ustadz nggak bakal pergi. Orang Indonesia itu nggak bakal pergi. Orang Indonesia itu pengecut semua. Karena kenapa? Kan mereka kan so bahasa Arab. Di situ yang Kristen, yang Arab kan ada. Ya. Betul nggak? Nah, diajak debat Kristen pada jadi bego dia di sono. Quran itu di debat jadi Arab itu udah nggak ada guna. Iya, Itu iya dia Bang. bikin nama. Nah itu yang dia takutnya seperti itu. Emang begitu. Emang Iya, di Indonesia ini dia kumpulan para banci, pada ngumpet. si Babang Tampan itu Tasik Ngaji, dia sudah sadar kalau dia pergi ke Amerika dia dirujak.
Iya, dia dirujak, nggak ada levelnya. Dia jadi pulang sampah. Betul. pulang dia potong janggot sama ganti nama Tasik Bibel. Itu yang ditakutkan. Mm-mm. Iya, sadar dia. Tasik. Makanya dia bagaimana caranya bela diri? Oh, tantang di Indonesia. Cuma untungnya ada satu untung, masih ada satu keuntungan ini. Sejak 9 hari, saya kan selalu memantau terus itu pergerakan itu ya. 9 hari dia mengeluarkan video tantangan, ini sudah hari ke-9. Belum ada satu patah kata pun video klarifikasi ataupun video pernyataan dia bersih ataupun video pernyataan dia menolak yang dia bikin. Nah, jadi selama tidak ada video itu, maka ya mungkin Ibu Fatimah kan punya channel ya, atau ada teman-teman yang punya channel, ya sekali-sekali diangkatlah topik itu supaya apa? Supaya supaya dia mau ikut itu. Kan lama-lama kalau Supaya dibahas supaya terus itu kepanasan panas ya. juga dia. Supaya Domba kepanasan ya. suci, domba suci itu sebenarnya itu terlalu buang-buang waktu. Jadi gini, kalau menurut saya nih ya, boro-boro dia ke Amerika, pertanyaannya visanya bisa keluar nggak itu dulu. Nanti kan ditanya di kedutaan, Oh mau ngapain ke iya, Amerika? bener. Mau Iya. beragama saya. Memang pertanyaanmu apa? Di mana Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan? Paling gitu doang pertanyaannya. Kalau visa nanti Di teknis mana, itu Bang? enggak Brother, usah brother, ditebak, brother, jalan-jalan, brother. Bang. Apalagi Nah, namanya jalan-jalan. Bagadiran, udah deh. Kalau nama Iya. Bagadiran mah sudah Itu susah. nggak bakalan lolos itu kecuali dia orang terkenal, mungkin mau debat agama di Amerika ya diakuin mungkin. Tapi kalau orang modal kayak gitu nanti kan ditanya alasan ke Amerika ngapain, mau debat sama Nah. Sofiatul gitu ya. Enggak. Kalau misalnya mau debat itu ya jangan bilang begitu ya. Artinya begini. Itu kan Loh, kok orang nggak luar negeri. bilang orang itu tantangannya terbuka, kok kan ketahuan dia bohong berarti. Enggak. Kalau teknis itu bisa diakali. Itu pun kalau Memang dia orang- memang niat ke sana. Tapi Kalau dia kalau niat saya sih ragu. Kalau saya ragu kalau dia tuh bisa masuk ke Amerika, visanya pasti ditolak, Pak. Lagi belum pernah ke Ya. Amerika kan dia kan? Ya, nanti Emang gampang nanti ke Amerika? Surat baptis, Pak. jadikan Surat alasan baptis lagi baru itu. bisa dia. Ini disebut di sini Apa? dijadikan alasan lagi sama Pakai si surat babang baptis itu. dulu. Minta sama Iya, pendeta kan surat baptis. masuk dulu dia itu apa namanya? Masuk apa dia? Masuk jadi agama inilah, agama Yahudi. Ya nggak apa-apa baptis kalau dulu. misalnya dia nggak mau, minimal ngomong lah kan. Ini kan diam. Jadi si Tasik Ngaji diam, membisu seperti berhala batu. Saat ini masih begitu. Domba suci Ya. gini loh. Jadi tadi kan domba suci bilang, saya setuju dengan Bu Fatimah. Kalau memang mereka mampu berargumentasi ya, kan tidak harus tatap muka, apalagi tatap bokong ya. Ya. Tatap muka nggak perlu, apalagi tatap bokong. Maksudnya gini loh, kan Zoom sudah ada sekarang ya. Kalaupun mereka mau, sekarang gini aja, live itu banyak loh. Ini termasuk live ini bisa mereka kalau mau debat ya kan. Iya, Christian Bang. Prince, dengar dulu, Christian Prince itu tiap hari dia live, dia tahu bahasa Arab, menguasai bahasa Arab. Pernah nggak orang Indonesia yang ngaku-ngakunya jago Arab masuk ke Christian Prince? Nggak ada kan? Ya. Karena mereka sadar bahwa mereka sedang buang air besar sambil menghayal gitu loh argumentasinya. Dia di live-nya itu menyatakan sudah tidak mau debat online. Nggak mau, Bang. Artinya kita jangan ganggu itu. Jangan kita ganggu itu yang itu. Nah, dia mau tatap muka. Oke, tatap muka. Sekarang dipenuhi sama orang dari Amerika, siap memberikan akomodasi. Nah, makanya itu yang kita kejar sekarang. Nah, jadi kalau dia nggak kasih pernyataan sampai apa? Sampai tahun berapa ya? Tentu kita sebelum gini, kalau saya kasih solusi. Gak usah diperpanjang lagi, guys. Iya, Gak usah diperpanjang lagi nih. Teman-teman masih menungguin nih. Saya kasih solusi, guys. Kalau dia memang hebat, sebelum dia berangkat ke Amerika, mending masuk dulu ke channelnya si Fatimah Sak dia gitu loh. Kalau memang mereka mau coba-coba, latihan dulu di sini. Kita nggak banyak nanya kok, cuma nanya gini, semua nabi-nabi itu adalah Muslim. Saya mau tanya, coba tolong buka kitabnya. Kapan Nabi Israel mengucapkan Domba Suci, bantu promosi. Domba Suci, kasih tahu kalau promosi iklan itu, kasih tahu Tasik Ngaji belajar
belajar diskusi dulu, siap ditanya dulu sama Mbak Fatimah, baru nanti ke sana. Nanti kan digilas habis sama Sofiatul di sana, gitu. Mohon maaf Bu, Bilang, coba Ibu kasih statement dulu. Kasih statement bahwa tolong si Ustadz Tasik Ngaji belajar dulu, hadapi dulu saya supaya nanti besok saya bikin. ya, Nana gitu, Coba. Nana. Tolong Jadi, Bu, 1 menit ya, aja. buat teman-teman semuanya yang mungkin yang Muslim ya, yang kenal Tasik Ngaji ya, sebelum berangkat membuat tantangan atau ditantang atau menantang Sofiatul atau si Edis TV ya, belajar dulu diskusi sama saya. Setidaknya siap menjawab semua pertanyaan saya. Nah, kalau siap bisa menjawab pertanyaan saya, pasti udah lulus bisa masuk ke sana ya. Gitu Tasik Ngaji. Daripada nanti di sana digiles habis sama Sofiatul sama Edis TV. Lebih baik belajar dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan begini, begini jawabnya gimana gitu loh. Pakai data bukan pakai congor. Nggak mungkin dan diskusi pakai congor. Gitu ya. Siapa namanya Tasik Ngaji ya. Oke deh. Untuk Oke, besok selesai ya. saya mainkan. Oke, makasih Bu. Oke, Jadi siap. Terima Domba kasih. Suci tolong kirim salam sama Tasik Ngaji sebelum ke Amerika, masuk dulu ke Sofiatul gitu ya. Ya. Supaya dia tidak terlalu besar kepala, dia memang siapa sih? Iya, Ya sudahlah, menang sudah. Diperpanjang jenggotnya lagi aja kita. dipanjangin. The Plus nih memang. Ya kita ada Pak Stenker. Pak Stenker tadi kok nggak ini sih? Nggak di hello-helloin belum nyaut. Halo. Aduh, dari Halo. tadi saya mute, saya udah berkuar-kuar dari tadi, udah komat kamit saya dari tadi. Nah. Iya, komat Ternyata kamit saya doang mute. tapi nggak pernah ada keluar, berarti berhayal juga saudara. Waduh, ampun. Komat kamit dari tadi saya mute ternyata ya. Itu bahasa apa sih Pak? Bahasa Arab ya? Komat kami bahasa Arab ya itu ya? Bahasa Arab, bahasa itu yang... Oh, iya. Ya. Masuk akal Sebentar sih. Pak Stenker, kita kasih kesempatan saya kebenaran dulu. Ya, karena kepanjangan iklan. Lanjut. Saya kebenaran silakan sebelum ke Siap, Pak Stenker. Bu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini Ya, boleh yang lain, Bu, di luar dari tema ini tapi menyangkut Islam. Ya singkat aja. Boleh lah tampar. Oke. Orang Domba Suci Ya. aja boleh kok. Ya, sip. Jadi saya mau baru melihat di YouTube ya. Kalau di Singapura sendiri sekarang bahaya ekstrim Islam itu sudah mulai kelihatan. Jadi Perdana Menterinya langsung warning bahwa gejala-gejala daripada itu sudah mulai kelihatan dan mulai mencekam gitu. Mereka takut Indonesia ini, Singapura ini bahkan seperti Indonesia gitu. Nah, jadi mereka mencegah bahaya-bahaya dari ekstremisme. Tadi saya baru lihat ya Ya, di saya tadi juga googling sempat lihat tadi saya. bahwa penduduk Muslim di Singapura itu cuman 15%-an, nggak sampai 16%. Saya kira Islam itu baru mulai kurang ajar kalau mereka itu penduduknya udah sampai 30%, mulai dari 30%. Ternyata di Singapura 15%-an aja udah mulai kurang ajar gitu. Jadi memang bahaya-bahaya ini memang sangat sangat ya jadi seperti itu. Dulu di zaman Orde Baru kan kita digaung-gaungkan kan bahaya laten itu adalah komunis. Tapi bahaya laten yang terus-menerus yang memang sengaja ditutup-tutupin itu ya Islam. Dari zaman Indonesia baru merdeka, DITI. Sampai sekarang, Bu ya, Ibu kan tahu sendiri kan DITI kan gimana gitu. Nah, jadi bahaya ekstrim kiri itu diakuin. Karena apa? Itu udah jadi gentayangan. Nah, bahaya ekstrim kanan yaitu Islam, itu sengaja didiamkan. Karena apa? Ini menyangkut daripada reputasi mayoritas gitu. Karena mereka kan bilang rahmatan lil alamin. Tapi ya itu senantiasa terjadi negara Islam itu ya. Virus-virus negara Islam itu sampai kapanpun masih terjadi karena mereka melihat bahwa Pancasila itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan di luar Islam itu adalah kafir, walaupun itu dari budaya Indonesia. Bahkan seorang proklamator sendiri, Bung Karno bilang, jadilah beragama yang Nusantara.
seperti Islam Nusantara, Kristen Nusantara, Buddha Nusantara, Hindu Nusantara. Jangan jadi Islam yang ke Arab-Araban, Kristen yang ke Yahudi-Yahudian, dan semuanya gitu. Nah, ini yang jadi bahaya ini, sejak kita zaman reformasi itu mulai banyak itu yang namanya gamis-gamis, apalagi yang cingkrang-cingkrang. Kalau dulu yang kayak gitu-gitu bisa di-cut itu gitu. Jadi memang itulah makanya zaman sekarang ini dengan adanya YouTube ini memberikan pencerahan bagi kita, banyak yang mulai tersadarkan bahwa ajaran dari gurun itu sudah banyak yang tidak relevan lagi gitu. Cuman ditutup-tutupin aja kayak gitu. Kayak misalnya ya, bumi itu datar. Itu kan udah jelas sekali itu. Apalagi itu matahari terbit di lumpur hitam ya gitu kan. Ya banyaklah gitu. Jadi udah nggak sesuai sains, tapi mereka ya biasa, males gitu. Itu pembodohan Apalagi namanya ya. iya, apalagi ya di dunia ini mungkin seluruh agama dan kepercayaan kan punya kitab suci. Nah, kitab suci itu jadi pegangan hidup. Lah ini pegangan hidupnya bukan hanya kitab suci, tapi ada turunan-turunannya yang merupakan buatan daripada manusia. Jadi kalau dibilang, wah itu bukan dari Tuhan, lah dia sendiri masih banyak yang bukan dari Tuhan, dari ulama gitu. Nah, jadi ya waraslah, karena apa? Setiap agama pasti membentengin dirinya dari permurtatan. Dosa yang paling besar adalah murtad. Nah, sekarang kenapa kok murtad aja harus dibunuh? Ini kan seperti orang keluar dari geng mafia, geng narkoba. Kalau lu keluar, lu mati gitu. Jadi akal waras, apalagi mama, masa iya murtad itu orang tuanya bisa masuk neraka? Kan nggak masuk akal gitu kan. Masa anak yang berbuat udah tua, apalagi sampai tua ya, orang tuanya yang kena. Jadi ya berpikirlah secara akal waras. Itu aja. Oke, salam Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih. Ya betul. Jadi saya tadi juga lihat ya dari Perdana Menteri Singapura itu sudah membuat warning ya, peringatan buat mungkin juga pembelajaran buat negara-negara lain dan sekaligus Menteri Singapura juga belajar daripada apa yang terjadi di seluruh dunia. Bagaimana Islam itu ketika dikasih hati minta jantung ya. Dalam kehadiran mereka sebagai imigran saja sudah mencak-mencak seperti itu ya kan. Di Inggris contohnya, kemudian di Jerman contohnya. Terus sekarang ke Pakistan, India misalkan. Ya, sudah berulah. Jadi artinya tuh negara yang sigap, yang mereka sedia payung sebelum hujan ya. Artinya jangan sampai ini terjadi kepada negaranya, maka mereka sudah berantisipasi. Tentunya akan ambil tindakan untuk bagaimana caranya mengupayakan meminimalisirkan, kehadiran muslim ke negara mereka. Maka sebabnya Amerika sudah membuat warning secara tegas, sangat sulit orang beragama Islam masuk ke Amerika. Ya kayak contohnya saya, namanya nama-nama masih Islam saja, itu sulit walaupun agamanya Kristen masih sulit, kan nama saya masih nama Islam. Nah itu, mesti harus ada diperlengkapi dengan kayak contohnya saya punya YouTube ini, bagaimana saya punya pekerjaannya, lalu, surat baptis dan lain sebagainya, saya harus punya semua di situ. Ya, Ya, nanti referensi baru dari bisa masuk. pendeta ya. Referensi Iya. pendeta juga bisa. Iya, kayak misalnya surat apa gitu jadi bisa, atau mungkin kita ada panggilan dari gereja dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi kalau muslim, murni Islam, namanya juga masih Islam tapi aduh sulit Oh. banget, sulit. Gitu. Tapi memang gini teman-teman ya, ada kebanyakan muslim yang mengatakan, "Oh artinya Islam itu semakin dikekang, semakin ini," selalu, timbul lagi pemikiran bodoh mereka gitu ya. Jadi mereka bukan begitu, orang membenci Islam tuh karena ada alasan, misalnya Islamophobia itu alasan. Tapi kalau orang membenci kekristenan itu nggak punya alasan, gila namanya gitu loh. Karena Kristen nggak pernah usil, kalian ibadah pakai toa saja kami nggak usil, gitu loh. Nah, tapi coba lihat di Inggris. Inggris itu adalah negara sekuler. Kemudian para imigran masuk ke sana. Nah, kemudian ada penduduk asli di Inggris, cewek,
nggak berhijab dikejar, kamu nggak berhijab sebagai cewek itu dosa katanya gitu, dikejar-kejar. Teror loh itu, pembodohan yang luar biasa. Kok mereka yang berkuasa begitu loh. Sementara orang-orang di barat sana, mereka mau pakai celana dalam doang kayak mau pakai ini, sudah biasa mau pakai bikini udah biasa, bukan ngacengan kayak mereka gitu loh. Maka tadi Kak, siapa namanya, Domba Suci tadi mengatakan, kenapa ya obat kuat itu selalu disyarat dengan kata Arab. Ya iya karena di sana itu maaf ya, sangean gitu loh. Jadi nggak bisa melihat perempuan, jangankan nggak berhijab, kelihatan betisnya. Biarpun berhijab, jalan saja itu kelihatannya perempuan, diembat, gimana coba? Maka di sana larangan keras wanita berjalan sendiri. Naik taksi kalau perempuan duluan langsung dibawa lari. Nah ketika diperkosa yang disalahkan perempuan, mau gimana? Nah itu sebenarnya kesalahan-kesalahan. Belum lagi wanita yang masih muda, umur-umur kecil-kecil sudah dinikahi. Terus kalian akan mengatakan bahwa ini adalah agama yang paling benar, agama yang paling sudah muak orang mendengar itu. Ya, apapun klaim-klaim Islam, selama Islam belum mampu membuktikan bahwa klaimnya itu benar dibuktikan pakai data, Islam akan semakin terpuruk dibongkar oleh orang-orang yang salah satunya adalah orang-orang yang di sini, bapak-bapak di sini. Begitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih Pak. Ya kebenaran. Kita lanjut ke Pak sedikit Sengker. Bu Fatima, boleh ya saya sedikit ya. Jadi logikanya Bu Fatima tadi, kalau mereka bilang Islamophobia kayak Amerika, Eropa, nah itu lagi-lagi mereka buang air besar sambil menghayal. Kenapa? Kalau orang Amerika atau orang Eropa fobia terhadap Islam, mana mungkin orang Islam bisa masuk Eropa? Fobia terhadap Islam itu terjadi setelah karakter mereka, ajaran Allah mereka, ajaran Muhammad, ajaran Quran dipraktekkan di dalam negara Eropa maupun Amerika. Bagaimana mungkin mereka mengatakan Islamophobia itu adalah hasil daripada perilaku kalian sendiri. Begitu loh, nyet. Oh, maksudnya penyet Bu, penyet itu salah satu filosof dari gurun Bu. Jadi penyet namanya. Baiklah kalau begitu begitu. Bu. Baik. Ya. Terima kasih luar biasa. Are you sure? Potato. 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 When I call. Oke, silakan Pak Sengker. Oke. Tiduran sih barusan. Waduh, kelamaan nongkrong terus di situ. Ya. Saya mau nanggapi dikit mengenai tantangan Sofiatul Edis. Tidak akan terjadi itu, ya. Jadi percuma diomongin. Jadi mau berkuar-kuar pun kita nggak akan terjadi aja. Berarti bahasa lainnya Pak Sengker orang bunting manjat kelapa dong. Iya, gitulah. Yang menurut saya tidak akan terjadi, gitu ya, sederhana kok. Kecuali di Indonesia, karena mereka tahunya seperti itu. Mereka tipikal manusia jago kandang. Kalau bisa di tempatnya banyak, di situ dia. Tempat sepi dia nggak berani. Gak usah bicara seperti itu. Bawa ke tengah hutan yang nggak ada GPS, nggak ada tahu, nggak akan berani mereka. Udah, nggak usah jauh-jauh ke Amerika. Itu jadi percuma untuk diomongkan. Jadi semua menantang sebelah sini nggak mungkin, sebelah sana nggak mungkin. Yang mereka datang ke sini nggak mungkin, apalagi orang Islam datang ke sana. Jadi nggak usah mimpi kalau saya bilang sih, percuma diomongin juga. Nggak hasil yang gituan mah. Ini saya ini dulu deh Bu, sedikit pembukaan ya sebelum saya masuk ke topik itu, biar nyambung dulu. Mudah-mudahan bisa didengarin ya. Ente saat kawan. Oke. Lah, dikit amat lagunya. Sengaja, cuman segitu doang. Ini kok jadi ngeheng saya? Saya baru mau bergoyang tadi. Ini kok saya jadi nggak bisa keluar Bu Fat? Kenapa ini? Masa? Oke, saya keluarkan. Diturunkan tolong Bu Fat. Saya turunkan. Bisa nggak turunkan tuh? Kok nggak bisa saya turunkan ya?
Ya udah saya turunkan itu. Nah, sekarang saya mau Hmm? naikkan kembali. Enggak, jangan Ternyata dinaikkan, nggak Apanya? bisa. Apanya yang diturunkan ini? Ayatnya diturunkan. Saya kira Zakir naik tadi. Aduh. Ini di layar Zakarnya saya nggak kelihatan diturun. apa-apa ini masalahnya Bu Fat. Di layar saya masih. Ya. Si Taufik. Si Taufik. Hei, Oh, ente sehat kawan. Hei, ente sehat kawan katanya. Itu nggak error kok Pak. Udah normal itu Pak Stengker. Enggak, ini browser saya nggak bergerak dia. Kenapa ya? Bentar. Iya, oh kayak punya saya kekunci. baterainya habis kali. Baterainya Oh, kayak punya saya waktu kapan Bukan, itu bukan, browsernya bukan, nggak bukan. gerak. panas itu Pak. Dia tadi panas kelamaan nunggu dia Pak. Laptopnya itu panas jadi nggak bisa bergerak. Bentar. Nggak bisa saya apa-apain ini layar saya. Saya keluar dulu bentar ya. Nah, coba. Ntar saya masuk Udah lagi. nungguin lama-lama, kasihan banget nih Pak Stengker. Bentar. Nggak apa, ini kayaknya ada yang ngehang ini. Dari tadi Ini emang saya gara-gara pakai The ini. Flash sama itu domba suci tadi tuh. Nah, saya Ngomongin pakai ini soal dari siang ini obat-obat ngerendering. Jadi Arab. Kalau domba suci kan dia pakai Arab Bu. Kalau saya yang pakai Indonesia aja lokal Bu. Jakban bisa 2 jam. Tergantung lewat mana dulu, lewat Cipularang atau lewat mana. Ya kan? 2 jam, 3 jam. Ya itu dia makanya gara-gara ngomong Arab-Arab tadi tuh Pak The Flash sampai lama banget itu. Orang di bawah udah pada tegang kalian ngomongin Arab, tongkat Arab. Aduh, Fatimah Arab. Aduh, ampun dah. Memang munafik Bu ya. Jadi mereka ini Bu memang nggak tahu malu ya. Kayak Susomat, tolak produk kafir. Padahal dia ceramah pakai YouTube kan itu sama kayak berak tapi ditelan dia sendiri, ya kan? Beraannya ya. Ya ini kita hak jawab dong, boleh dong kita menjawab, ya kan? Oh boleh, Tolak produk kenapa kafir. tidak? Ini kan kenyataan. Pakai YouTube, pakai TikTok, produk kafir, anti Cina, anti minyak babi. Mereka sama dengan buang air besar sambil menghayal dulu. Oke, silakan Pak Stengker, gimana? Bisa? ya bisa udah saya restart ininya browsernya. Oh iya, Dari kepenuhan. siang saya pakai untuk ngerender komputer ini panas ternyata. Harusnya saya restart tadi laptop. Nah, ini kita ke topik aja ya. Yuk. Jadi tadi udah saya lihatkan video itu ya. Bagaimana ceritanya yang katanya si Esa itu mengajarkan dosa, tapi kepada yang dituduhkan si tiga itu mengajarkan orang jadi bersahaja. Kalau kita lihat apa yang dari judul Bufat sekarang, inilah hasil si Esa itu yang katanya tauhid itu. Perempuan yang nggak ada urusannya sama jihad. Perempuan jihadnya apa? Emang di mana ajarannya ada dalil mengatakan perempuan bisa angkat senjata dalam berjihad? Tunjukkan sama satu biji aja. Jihadnya perempuan tempur, Pak, tempur nggak ada. sebagai itu Jihadnya, loh. jihadnya ngangkang, Sebagai Pak. tempat bertanam loh, Pak. Ngangkang. Jihad perempuan itu di rumah, itu jihadnya. Sebagai tempat bercocok tanam kan? Ya, menyenangkan hati suami, mengurus rumah tangga, itu jihad perempuan. Ya, kalau ada Islam di sini yang bisa menunjukkan ke saya jihad perempuan angkat senjata, tunjukkan dulu satu. Oh, Aisyah Pak, umur 15 tahun perang Badar, Pak. Apakah itu bisa dijadikan acuan? Ada nggak fikih yang mengatakan itu? Ada nggak syariat mengatakan itu? Itu dulu sederhananya. Nggak ada. Jadi mereka ini sekarang kan Islam sekarang, bukan Islam di awal-awal Islam dulu. Islam sekarang adalah Islam yang sudah berkembang dengan pemikiran masing-masing di daerah masing-masing. Makanya ada namanya Islam Nusantara. Apakah Islam Nusantara ini laku di Islam Arab sana? Nggak laku. Kenapa? Islam Nusantara menolak berpakaian apa namanya, bagaimana itu, menjadi manusia Arab. Menolak. Di sini kita harus seperti orang Jawa. Iya, orang Islam Nusantara nggak terima itu. Nggak laku di asal sana. Jadi Islam yang ada sekarang bukan Islam dulu. Islam yang sudah dimodifikasi, disesuaikan dengan kepentingan di mana tempat dia berada.
Islam di Amerika, mereka jadi orang Amerika dengan gaya Amerika, mulai pelan-pelan masuk. Begitu udah banyak, mereka jadilah kayak Inggris. Kayak tadi yang di Singapura kata 15% itu, ya. Nggak usah nunggu 30% Pak, cahaya kebenaran. Itu 15%-nya terbukti. Begitu mereka cukup untuk berteriak, didengar, berteriak mereka. Tunjukkan kami ada. Itu Islam. Jadi, bagi saya sih, kembali saya bilang, mau 1000 Tuhan itu, kalau dia menyatakan dirinya 1000, kita nggak bisa bilang apa-apa. Yang penting, apakah ajarannya itu memang menjadikan kita manusia atau menjadikan kita hewan, itu aja sebenarnya. Saya mungkin lebih condong untuk memilih Islam yang lain. Saya memilih Buddha misalnya. Saya mungkin memilih Hindu. Kenapa? Ini menjadikan manusia lebih manusia. Ketimbang Islam yang katanya Tuhannya digadang-gadang cuma satu, tapi belepotan bicara kami, bicara macam-macam. Tapi ajarannya menjadikan manusia kayak yang begini ya. Ya apa namanya? Preface lah, pendahuluan lah. Coba kita lihat dalil-dalil mereka ya. Kita lihat dulu apa itu ini larinya pasti ke jihad ya Bu Fat kan? Nanti bisa kita lihat nanti kebagiannya perempuan apa. Kita lihat dari pendapat ulama mereka. Ini di Islam Web ini. Apa itu jihad? Pengertian jihad itu. Ya di sini bicara mengenai jihad nih. Ini bukunya Ibnu Qudaimah ya. Saya sebenarnya ada bukunya ini. Cuman karena di sini ya udah ada lebih gampang membukanya, di sini aja kita buka. Jadi apa yang diperintahkan Allahnya itu perangi orang yang tidak beriman, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan. Yaitu yang di apa namanya di Al-Maidah bukan Bufat ya, atau yang di mana tuh lupa saya apanya. Yang Sampai mana? mereka membayar jizyah. Perangi Oh, itu orang-orang sampai mereka bayar jizyah. At-Taubah itu. At-Taubah 29. Ya. Jadi ini intinya ajaran mereka itu, tidak ada lain. Nah, yang membayar jizyah itu hanya untuk ahli Taurat. Aduh, sorry, salah pencet saya. Nih, hanya untuk ahli Taurat. Di luar itu tidak ada. Di luar itu mereka harus menerima Islam. Artinya kalau mereka tidak, lihat di sini ya, maka tidak diterima jizyah dari mereka yang tidak menerima apapun kecuali Islam. Itu adalah orang-orang di luar Islam. Di luar apa namanya ahli kitab. Jadi khusus Kristen Nasrani, Nasrani Yahudi, mereka itu bisa membayar jizyah. Di luar itu tidak ada. Lu terima, nggak terima, gitu loh. Jadi nggak ada jizyah. Jizyah hanya diberlakukan untuk ahli kitab. Ya itu kalau kita lihat mengenai jihad. Dan di sini tidak ada cerita lain. Tidak ada cerita kita bisa hidup bersama, tidak ada. Nah, kalau saya katakan seperti ini ya, saya pernah cerita. Kalau kalian pernah menonton filmnya Angelina Jolie, judulnya Salt, SALT, garam ya, Salt. Itu diceritakan mengenai saat agen Rusia. Zaman dulu kan Rusia, sekarang Uni Soviet. Agen Uni Soviet dulu kan Uni Soviet tuh sebelum pecah jadi Rusia sekarang dan macam-macam itu negara-negara di Balkan sana. Mereka itu dari kecil sudah ditanamkan, sudah dikasih satu apa namanya itu kayak indoktrin yang kuat ya. Nanti mereka ditaruh di Amerika. Ceritanya begitu tuh. Mereka hidup seperti orang Amerika, dia merasa nggak terjadi apa-apa. Tapi karena dasar indoktrin itu begitu kuat waktu kecil dengan segala macam cara dibuat, pada saat umur tertentu di tanggal di umur tertentu mereka berubah 180 derajat menjadi agen Uni Soviet. Itulah Islam kawan-kawan. Islam yang kita lihat sekarang adalah orang-orang yang hibernasi semua. Islam damai itu adalah Islam yang hibernasi. Mereka yang tidur panjang. Dibangunkan kapan? Begitu ada teriakan Allahu Akbar, saatnya ini kita berperang. Tunjukkan sama saya satu ekor Islam yang gak akan mengatakan itu. Pada saat genderang perang sudah dinyatakan oleh satu orang nanti yang dipilih sebagai bukan Imam Mahdi Khalifah, menyatakan kita memerangi dunia ini, seluruh Islam berperang, bahkan Islam toleran sekalipun, maupun Islam Nusantara. Mereka nggak boleh menolak. Itulah Islam.
Mereka sekarang dalam posisi hibernasi. Kenapa? Belum ada pemicunya. Begitu ada pemicu nanti, itu akan diberlakukan. Dan semua harus ikut. Kalau enggak, itu pun Islam itu pun dipotong sama Islam yang sudah bangun ya dari tidur panjang. Begitu harus kita pahami. Jadi kalau ada Islam yang menolak itu, ya ngobrol kita. Tunjukkan dalilmu yang tidak, yang menolak bagian yang saya omongkan tadi. Tunjukkan saya salah. Itu pertama. Terus kita lihat mengenai apa tadi? Perempuan itu dia tentu berpikir melakukan ini apa ya, kembali ke topik ya, melakukan pengeboman itu tentu tujuannya untuk dapat sorga ya Bu Fat ya, benar ya? Iya dong. Tujuannya supaya dia dapat sorga dan dia segera masuk sorga, kan begitu. Sementara yang dijanjikan di sorga boleh kita lihat apa yang dijanjikan untuk perempuan di sini. Ini apa tafsirnya Ibnu Katsir ya, bukunya. Buku Arab asli, jadi saya nggak mau terpengaruh dengan bahasa translate. Ini Arab asli, kita baca di sini. Saya lupa bagian mana, kalau nggak salah saya bagian ini deh, coba kita lihat. Yang ini kalau nggak salah saya, coba kita baca ya. Untuk menunjuk, oh tadi saya teringat tadi karena Domba Suci sempat bicara kesibukan laki-laki itu ya. Kesini dulu deh. Di mana bagian itu? Bahwa kesibukan laki-laki itu di surga adalah eok saja, nggak ada lain. The business mana? Nah ini kita lihat, coba lihat Emang ya. Kita, Pak? Enggak eo itu kan kan? ya eok lah melakukan wik gitu. Kesibukan Oh, laki-laki, itu mah. ya kesibukan Itu. laki-laki adalah, ini jadi aneh translate Indonesianya ya. Ini kadang-kadang saya malas pakai translate yang ini. Bentar. Kita ke Inggris aja deh. Jadi kesibukan laki-laki di surga itu adalah kesenangan. Apa kesenangannya? Memecahkan perawan. Dari sini mereka ngambil dalilnya. Pertanyaannya, kalau laki-laki sibuk memecahkan perawan, perempuan kerjanya apa? Ada perempuan yang diperawanin kan ya? Itu dulu kita pegang. Pertama, berarti laki-laki sibuknya mecahin perawan perempuan. Nggak mungkin perawan merawanin keperjakan laki-laki. Nggak ada itu cerita. Itu dulu pertama. Kita lihat apa menurut pandangan ulamanya seorang perempuan yang martir, apa yang didapat di surga. Coba kita translate ya. Ingat ini salaf ya. Ini adalah Islamnya ortodok nih. Islamnya si Dongotan ini, salaf ini. Bentar ya. Kita baca. Pertanyaan sini, martir perempuan dan martir laki-laki mendapat pahala 70 hurul ain itu, ya, bidadari. Pertanyaannya, jika seorang mati terbunuh, wanita terbunuh syahid di jalan Allah, apa yang didapatnya? Apakah berlaku dia dapat 72 hurul ain? Apa kata ulamanya? Ya, di sini. Angka ini hanya berlaku untuk laki-laki. Ya. Seorang wanita hanya memiliki satu suami di surga dan dia akan merasa cukup dengannya dan tidak membutuhkan lebih daripada itu. Lihat ya? Artinya mau nungging-nungging pun perempuan, mau matinya segala macam pun apapun yang dilakukannya, dia hanya mendapatkan satu suami. Suaminya dapat 72 pelacur. Seperti apa yang diterangkan oleh ulamanya. Ya Apa yang terus diterangkan? ya mungkin yang penting nyampe surga kali Pak, mau nggak apa-apa deh, mau nggak puas Iya, juga nggak gitu apa. kali. Memang tujuannya surga kok, tapi kita bisa lihat perbedaan. Laki-laki dapat 72, dia hanya satu. Dia satu dari antara 72. Karena di antara 72 itu ada pelacurnya. Kata Jalalain, bukan kata saya. Kita baca apa kata Jalalain ya. Ya. Kasihan saya lihat perempuan-perempuan Islam ini, Bu. Mereka nggak berusaha untuk mempelajari agamanya. Apa sih yang didapat mereka? Ya. Di sini dibilang, kata uruban atroba itu, uruban itu.
menurut ahli linguis Arab, komentator, berarti komentator itu penafsir dan ahli bahasa Arab, arti plural, arti jamak dari uruban itu, urub, adalah pelacur. Tadi dibilang di sini huruf ain itu, ini, nah ini, itu adalah ini huruf itu. Jumlahnya banyak, jamak. Artinya apa? Pelacur. Jadi salah satu dari 72 itu, itulah perempuan yang ngebom bunuh diri itu, Bu. Sisanya pelacur. Itu yang didapat laki-laki. Dan perempuan hanya dapat satu suami. Ya. Biar kita lihat seperti apa yang didapat perempuan yang di surga sana. Ya, ini sebenarnya hor ini bahasanya al-kuhbah ini kalau kita cek ya. Coba kita lihat. Al-kuhbah kalau nggak salah saya. Al-kuhbah itu kalau kita cek artinya pelacur. Mana ini ya. Coba nanti kita copy aja kita ini. Nah ini. Kita coba masuk ke Google Translate. Apa artinya? Tuh lihat al-kuhbah ya. Al-kuhbah itu adalah pelacur ini nih. Tuh. Lihat di sini apa artinya? Al-kuhbah. Pelacur. Jadi perempuan di surga itu adalah pelacur. Waduh, na'udzubillah min dzalik, Masya Allah. Ya bukan kita yang ini Jalaluddin Al-Suyuti loh. Nggak sembarang ini manusia. Ini kalau saya baca sejarahnya Suyuti ini, dia adalah orang yang paling satu-satunya orang yang berani mendebat si Ibnu Taimiyah. Kalau nggak salah saya, kalau nggak salah baca saya. Satu-satunya ulama Islam yang berani mendebat Ibnu Taimiyah. Gitu kalau nggak salah saya. Koreksi saya kalau saya salah. Karena di zaman Ibnu Taimiyah tidak ada satu orang pun yang berani mendebat dia. Fatwa dia yang paling berlaku di Madinah pada zaman dia, Ibnu Taimiyah. Suyuti adalah orang-orang satu-satu yang berani menantang dia, mendebat, artinya mengkritik atau apapun lah. Inilah orangnya. Dan dia mengatakan perempuan itu adalah pelacur di surga. Itu ya. Kita lihat apa menurut Ibnu Katsir bagaimana kelakuan perempuan itu. Untuk menunjukkan yang saya bilang tadi bagian sini nih. Apa yang dikatakan si Suyuti ini nih, pelacur ini. Kita lihat. Kita lihat dari tafsir Al-Waqiyah 38. Apa kata si Ibnu Katsir di sini? Bagaimana sih perempuan itu? Kita lihat ya. Lihat nih. Jadi Ibnu Abbas berkata, ya, mereka itu infatuated states, apalah bahasanya sulit kita translate ini ya, infatuated gitulah. Artinya, apakah kalian tidak pernah melihat si camel, onta betina yang horny, hit ini maksudnya horny ya, seperti perempuan. Jadi bagi mereka perempuan itu adalah seperti onta betina yang selalu horny. Yang apa? Horny apa ya bahasa Indonesianya? Apa sih Pak The Flash? Nafsuan. Bergairah. Desire. Ya, perempuan itu adalah seperti onta betina yang selalu terangsang, kira-kira gitu. Ya. Jadi apa yang didapat perempuan? Tidak ada. Perempuan hanya sebagai, kalau di surga, dia adalah salah satu dari, kalaupun tidak, 72 pelacur tadi. Kalaupun 72 pelacur ini ternyata 71 yang pelacur, dia bukan. Tapi sisanya pelacur. Bukan menurut kita, menurut Suyuti. Saya nggak akan bicara keluar dari konteks apapun dari Islam. Ya. Nih, kita buktikan. Ini yang dapat perempuan itu nanti. Nah, kemudian kalau kebetulan gini Bu Fat, gini. Saya hari Minggu ya kemarin ya, sore iseng lah saya buka TikTok, tiba-tiba ada satu komal, ada satu komal cukup terkenal lah, saya nggak usah sebut lah ya. Kebetulan lagi membahas mengenai Muhammad udah bersunat atau tidak gitu Bu Fat. Iseng saya masuk. Jadi waktu saya ngomong, saya ditanya karena nama Abdul, kaget mereka kok ini. Saya bilang salam, saya Kristen, saya bilang. Nah, saya pun nanggapi sedikit, saya bilang begitu.
mengenai sunat atau tidak sunat ini, sebenarnya perempuan Islam itu lebih senang pada yang tidak bersunat. Saya bilang gitu, Bu. Kawan-kawan ya. Terus yang punya Komal Ngamuk bilang, aduh nggak? Pak, kalau ya, Ngamuk nggak? makanya dibilang Pak kalau ngomong harus ada ini ya, kata. Oh iya, saya baca ya, dari bukunya Al-Suyuti, saya bilang. Tapi harus dibuktikan itu katanya. Oh iya, saya hanya menyampaikan, saya udah baca. Saya karena nggak bisa, kalau HP saya kan harus buka lagi komputer kan gitu buka ya. Saya hanya menyampaikan saja bahwa perempuan Islam menurut Suyuti itu lebih senang malah kepada yang tidak bersunat ketimbang yang bersunat. Itu untuk menunjukkan bahwa kegagalan dalam narasi sunat mereka. Saya bilang gitu. Tapi tetap dibilang ya oke lah, nggak apa, saya hanya menyampaikan ya. Kemudian saya turun. Apa artinya? Banyak dari apologet kita yang lupa membaca buku-buku ulama gitu loh kawan-kawan. Sibuk hanya bicara mengenai apa Quran, hadis, main di permukaan aja semua. Main ke Oh, bawah, masuk ke maksudnya Pak Sengker masuk ke channel teman-teman Kristen. Saya iya, pikir iya. Bukan. Karena saya iseng scroll-scroll tiba-tiba saya agak menarik mengenai sunat. Untuk menunjukkan bahwa apapun yang kita buka di sini itu tidak pernah dibicarakan di TikTok. Gitu loh. Karena kalau ini saya bicarakan di TikTok habis saya ini bukan. Kalau yang gini saya bongkar-bongkar, pasti dikejar terus akun saya, habis waktu untuk membuat akun baru. Ya. Ini Suyuti mengatakan, ini buku udah pernah saya bagi ke Bufat kalau nggak salah saya. Ya. Ingat nggak Bufat bukunya ini? Saya bagi ke Bufat. waktu itu link aja ya. Nih, buku seksnya ini yang saya bilang ya. Ini lebih parah isinya daripada Fathul Hijar sama Qurratul Uyun. Belum apa-apa isinya. Saya udah baca ini sebagian, masih halaman berapa ini? 50, hampir 60 ya. Ini kan ada 170 halaman. Lebih parah, belum ada apa-apanya, Bufat. Ini kalian bisa lihat kawan-kawan yang saya mencari dalam bahasa Arab. Maaf ya, bukan. Saya mencari dari luar. Di sini kita bisa lihat ya, apa dikatakan Suyuti mengenai yang saya bilang tadi. Ini karena translate-nya gagal. Saya udah berapa kali coba ini bagian ini saya translate, gagal. Tapi di bawah ada keterangan untuk menerangkan itu. Kita bisa cek ini ya. Nih, lihat. Ini saya coba, nih. Ini saya coba copy saja bagian ini. Ini kan nggak bisa saya translate. Entah kenapa ini bagian ini nggak bisa saya translate. Saya coba translatekan. Saya copy, saya pindah ke sini. Nanti lihat apa bahasanya. Lihat ya. Nick Cotton, lihat tuh bahasanya. Aneh ya. Maksudnya di sini adalah kalau kita lihat betul artinya apa namanya, translate yang benarnya itu menyatakan yang tidak bersunat. Lihat. Fucking ini bahasanya jadi begini ya. Terima aja lah dulu ya ini ya. Uncircumcised di sini. Makanya translate-nya salah. Circumcised man artinya laki-laki yang sunat. Bahwa dikatakan perempuan itu lebih suka kepada laki-laki yang tidak bersunat daripada laki-laki yang bersunat. Translate-nya kita terima dulu. Kita membuktikan bahwa ini adalah artinya tidak bersunat di sini nih, di keterangan bawah ini nih. Karena di sini ada tanda kutip yang menyatakan, nih nomor berapa ini? Nomor 2. Ya. Ada keterangan nomor 2. Kita lihat apa keterangan nomor 2 di bawah ini. Apa maksudnya kata-kata itu? Bisa saya translate. Tuh, lihat uncircumcised. Artinya di sini menyatakan bahwa perempuan itu lebih suka, saya translate Indonesia aja ya. Jadi aneh toh. Perempuan lebih menyukai laki-laki yang tidak disunat dalam melakukan hubungan seksual. Ini kata si Suyuti di buku ini. Kalau kita lanjut ke bawah masih ada nih ceritanya nih. Kenapa? Oh karena itu gesekannya lah, macam-macam ceritanya di sini nih. Bisa nggak saya translate ya? Oh nggak bisa. Ini saya lanjutkan aja ya, ini ya. Karena tuh, dia lebih disukai. Intinya di sini saya mau ngasih tahu kawan-kawan ya,
banyak dari apologet kita yang lupa untuk mendalami buku-buku Islam gitu. Mereka lebih senang bicara di hadis-hadis saja. Padahal hadis itu gampang ditolak loh. Apa yang nggak ditolak mereka hadis? Tapi kalau pendapat ulama mereka tolak, berarti si Suyuti ini harus dilempar ke gorong-gorong gitu. Makanya saya lebih senang mengambil dari buku ulama. Kalau ditolak apa yang dikatakan Suyuti, berarti ente harus buang Suyuti ke gorong-gorong. Tapi kalau hadis mereka bisa bilang, oh sanad anu nggak diterima, nanti bicara dari ulama anu hadis ini jadi doif yang tadinya hasan atau sohih. Tapi kalau kita bicara buku ulama, berarti ini ulama kafir kalau nggak ditolak, atau munafik apapun namanya. Berani nggak mereka bilang? Nggak akan berani. Begitu Bu Fat, saya menyinggung ke arah sana aja karena teringat mengenai perempuan ya. Jadi perempuan itu kawan-kawan ya, ingat ya, menurut Suyuti, kalau ditanya jujur, perempuan itu lebih suka pada laki-laki yang tidak bersunat. Karena kalau kita baca buku ini, menerangkan di bawah ini, tidak bersunat itu gesekannya enak, apa macam-macam yang gitu-gitulah. Menggelikan macam-macam bahasanya. Karena ini saya translate gagal selalu. Sampai kayak begitu-gitu ya Pak ya penjelasannya. Lebih baik, lebih parah daripada Quratul Uin ya. Ini baca Bu Fat. Knowing the Sex, lihat judulnya kan? Bicaranya ini seks sampai habis. Ini saya baru baca sampai halaman 60 kemarin. Ada 176 halaman. Ya pengetahuan soal seks tuh maksudnya tuh itu lagi yang perempuan semua atau hanya perempuan doang itu Pak di situ? Ini membahas hampir semua ya, membahas juga mengenai bagaimana bentuk vagina yang bagus, bagaimana yang tidak, laki-laki bentuk lato-latonya bagaimana yang bagus. Terus kalau pengen nggak hamil, bagaimana caranya melakukan itu sambil duduk. Terus pengen anak laki-laki, potong itu telur sebelah kiri karena telur sebelah kanan ini anak laki-laki yang keluar nanti, yang perempuan sebelah kiri gitu katanya. Jadi kalau pengen anaknya laki-laki, buang telur yang sebelah kiri gitu loh. Nggak mati itu Pak, nggak mati telurnya dipotong. Tapi itulah buku ini bicara. Loh, sebentar itu apa iya itu nggak mati orang kalau dipotong itunya? Enggak, karena ada ceritanya begitu. Ada orang yang apa namanya, telurnya sebelah kiri enggak ada, terus anaknya laki-laki yang lahir gitu. Allah, Pak. Jadi kalau pengen anak laki-laki, modelnya gelantungan di pohon juga ada itu, gelantungan di pohon. Itu Islam yang harus kita terima. Itulah kata-kata ulama mereka. Makanya saya melihat Islam bukan Islam sekarang. Apa kata ulama terdahulu? Karena itulah Islam. Islam sekarang bukan Islam yang ada kita. Kalau kita baca apa kata ulama terdahulu, Islam sekarang adalah Islam yang dibentuk sesuai dengan bagaimana daerah yang mereka ada sekarang. Di mana? Indonesia. Sesuaikan. Kalau perlu buang bagian ono, buang bagian ini. Oh di Pakistan mereka beda lagi. Di Afghanistan Islam asli di bawah. Makanya saya lebih mau mengacu kepada apa kata ulama mereka terdahulu. Karena itulah Islam yang benar di awal-awal. Terkait juga mengenai pengeboman ini adalah bentuk penipuan kepada perempuan, kawan-kawan ya. Benar, makanya tadi saya bilang juga, Pak. Ya, tidak ada jihad perempuan. Jihad perempuan itu tidak ada. Mereka hanya berdoa, melayani suami, di rumah mengurus rumah. Itu jihadnya. Paling dia naik haji, itu jihadnya. Untuk angkat senjata tidak ada ceritanya. Tunjuk satu ekor ulama terdahulu yang ngomong kalau ada. Ya, jadi yang sekarang diplesetkan gitu loh, karena ketololan umat Islam yang nggak mau belajar karena dibendung oleh ulamanya. Jangan baca buku itu bahasa Arab, nggak ngerti kau. Pada akhirnya apa kata ulama? Begitu sementara Bu Fat, nanti saya tambahkan lagi. Oke. Ya, tapi ada pertanyaan sedikit nih Pak. Mungkin perlu dibahas juga ya, nanti nggak tahu kapan apa ini. Soal Muhammad ini Pak. Muhammad kan lahirnya di Mekah kan. Nah, itu aku masih penasaran soalnya Muhammad itu katanya di Mekah. Nah, sementara aturan-aturan pernikahan dini kalau di Mekah kayaknya nggak ada deh ya. Pernikahan anak kecil nggak ada ya? Di Mekah maksudnya di Arab Saudi, Bu? Di Arab Saudi, nggak ada kan?
Ada, kenapa enggak? Oh, bukannya di Pakistan, Afghanistan, Yaman itu. Yang Ya mereka karena masuk. nggak ada yang blow up aja. Emang dilarang rupanya di Arab Saudi? Enggak dilarang kok. Oh, tapi jarang dengar sih ya kalau di sana. Nah, Tapi di blow katanya up itu enggak. tadi siapa namanya? Si domba suci dapat tahu dari mana sih apa namanya tadi itu? Mr. P-nya seorang pria itu yang paling terbesar di negara ini, di negara ini nih. Wah, itu tinggal Masih searching aja di saya tadi udah Google searching tapi ketahuan nggak kok ketemu bukan. loh. Saya nggak ketemu ini kok siapa. Duh. Saya nggak ketemu Ukuran penis lelaki. Aduh, bukan nyari itu aja susah. Aduh, saya udah Pak. Tapi kan tadi kan itunya saya lihat itu sudah Menurut satu. ke bangsa apa ya? Nah, sementara siapa namanya si domba suci tadi kok katanya mana tadi nomor 1 tadi? Afrika katanya gitu kan. Nih. Sudah termasuk kali ya perbatasan. Tuh. Apa susahnya? Ukuran penis laki-laki bervariasi. Pria Afrika hitam mungkin memiliki rata-rata ukuran penis lebih sedikit lebih panjang dari Kaukasia, Hispanik, dan Asia memiliki ukuran lebih kecil lebih pendek. Apa susahnya buat? Sebentar nyarinya. Apa sih bacanya cepat amat. Ya ngapain lah kita nggak belajar seksologi di sini kan, cuma untuk mencari itu nggak susah kok. Ya. Gitu ya. Demikian. Lanjut. Ini ada Pak King David nih. Halo, selamat malam Pak King David. Yo, salam. Selamat malam. Wah, luar biasa pada ngumpul di sini rupanya ya. Saya baru habis menyaksikan debat RK dan Juma Nyungsep. Itu tadi saya lihat tadi Jumanya nggak ada. Habis dia di Superboy, habis dia. Kalah dia. Debatnya mengenai ketuhanan, benar? Bukan, dia debat tentang ini, Kristus. Iya, mengenai Tuhan. Katanya. Ya, tentang Kristus. Karena Kristus kan Mesias. Iya, karena bagian itulah Pak yang paling disukai Muslim untuk didebat. Ya. Coba arahkan nanti ke kawan-kawan apologet, yuk debat mengenai kelakuan nabimu, itu yang benar Pak. Itu dia. Tapi hebat loh, tadi debat satu arah saja, menyerang kekristenan, tapi akhirnya dia juga nyungsep, kalah. Menurut kita Pak, menurut mereka enggak. Jangan salah loh Pak. Karena dia akui, kata orang cuma. Karena dia akui bahwa Yesus itu adalah Kristus, diakui. Kalau dia udah akui Kristus berarti dia kalah gitu. Ya makanya Pak, kalau hanya bagian sana nggak sulit menjawabnya mereka. Memang Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias. Islam juga mengakui. Iya. Menurut dia kan ada dua Kristus. Yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Dia bilang yang palsu itu yang orang Kristen sembah, itu yang palsu. Kalau pendapat si Juma itu pendapat gila, nggak ada ulama yang mengatakan begitu Pak. Ya makanya itu kan congormologi semua. Ayat yang diambil pun dipelintir-pelintir sama dia. Ya itu merupakan kesalahan dari dia karena memang dia nggak paham benar tentang kekristenan ini. Dia hanya belajar sedikit-sedikit, mencari kesalahan Alkitab, lalu diracik-racik, lalu dikatakan, nah ini ada dua Kristus, yang mana yang benar? Karena Kristus yang benar itu tidak mati, dia bilang. Kan cocok dengan Al-Qurannya kan? Kristus yang benar itu tidak mati, dagingnya tidak rusak, tidak busuk, tetapi dia diangkat ke surga. Nah, Kristus yang kalian sembah itu Kristus yang mati, yang busuk, dia bilang begitu. Ya, mana ayatnya dia busuk? Mana nah, dia baca ayat tuh ambil sana, ambil sini, tapi semuanya itu lepas dari konteks. Jadi memang sebuah kesalahan dan RK memang orangnya tenang. Ya dijawab semua. Akhirnya ya dia keselip lidah ya sudah dia mengakui. Dia mengakui bahwa Kristus itu benar adalah Yesus Kristus adalah benar anak Maria.
Nah, selesai sudah. Sebelum waktu selesai sudah habis, sudah selesai dia. Gitu. Nah, pembahasan kita apa malam ini, Bu Ya, Fat? ini fenomena perempuan kenapa mereka jadi pelaku bom. Dan itu dimulai dari tahun 2018 lebih tren, terus 2001 marak dan sampai sekarang. Itu Ya, mungkin kebiasaan wanita di sana, Pak. Udah nggak bisa masuk surga, susah soalnya. Jadinya dibodohin lagi dengan jihad baru mereka dapat surga. bukan. Mereka itu kan didoktrin, satu. Yang kedua, memang mereka sudah lelah, sudah capek. Karena wanita itu kan di sana kan nggak ada harganya, Bu Fat. Sama sekali nggak ada harganya. Kalau kita lihat wanita di Afghanistan tuh dirantai loh, dijual di pasar, dibanderol berapa dolar. Seorang suami punya 3 wanita misalnya kan, dia jual di pasar, nanti dia beli lagi wanita yang masih kecil, yang umur 6 tahun, persis nabinya gitu loh. Mereka beli lagi, mereka bawa lagi, rawat lagi, tidur lagi dengan dia, nanti udah bosan, jual lagi. Dia teriak-teriak pakai corong, itu masih muda, umurnya 17 tahun. Harganya sekian dolar. Dirantai loh. Nah, ini seperti ini tuh, lihat tuh. Ini kan yang di depan jalan pegang rantai itu. Jadi wanita di sana tuh memang nggak ada harganya. Sama sekali nggak ada harganya. Jadi mereka mungkin ya sudah lebih mendingan mati, bom bunuh diri saja udahlah. Siapa tahu nanti di sana kan dapat bidadoro yang ganteng gitu loh. Nah itu, ya semua balik lagi ke pengajaran mereka. Tapi kalau kita lihat di kekristenan kan tidak ada seperti ini, ajaran seperti ini. Semua orang yang masuk surga itu kan dengan tubuh rohani. Tubuh roh, bukan lagi tubuh daging kan. Kita masuk di tempat yang waktunya sudah tidak berlaku di sana. Tidak ada ruang dan waktu di sana lagi, di surga. Jadi keinginan daging pun sudah nggak ada. Jadi Tuhan membawa kita tuh seperti Adam yang mula-mula. Yang belum jatuh ke dalam dosa kan. Mereka telanjang tapi mereka tidak malu. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menyadari bahwa mereka itu telanjang. Nah, tapi bagi Muslim kan, surga mereka itu kan ada pintunya dibuka hari apa, hari Senin, hari Rabu, ada pasar Jumat, kemudian ada dipan-dipan, ada apa sih bahasa lama bilang itu apa ya? Firanda bilang itu ada sebesar mutiara yang panjangnya 60 mil, lebar 60 mil. Lalu ditaruh dipan-dipan tuh ada 72 bidadari yang memanggil apa? Fulan apa ya? Fulan tuh dengan saya aja. Nah, ini kan bagaimana ini? Sesuai hadis mengatakan bidadarinya berayu-rayu aku Iya. Bidadari yang sangat baik hati, katanya gitu kan. Iya, sama aku aja si Fulan katanya begitu. Nah, bayangkan. Berarti mereka masuk berarti Bu Fat, mereka masuk surga itu dengan tubuh jasmani. Pantas aja mereka masih doyan yang seperti ada di dunia ini. Bahkan di sana tidak terkontrol loh. Kalau di dunia ini kan masih terkontrol, masih ada dokter untuk mengontrol penyakit dalam begitu loh. Ya kan? Masih ada kan? Di dunia ini kan masih ada aturan. Orang tidak boleh pesta seks di dunia, kalau ketangkap kan dihukum. Di sana malah dibebasin sama si Allah. Silakan pesta seks rame-rame. 72, bahkan ada saya pernah satu saksi video ya, satu ustadz yang udah tua itu. Dia bilang itu kalau yang mati syahadat tuh dapat bidadari 2.500.000. Bagaimana tuh Bu Fat? Atau pas tanker tuh? 2.500.000. Bidadari. Hanya cuma selang kiri selang kanan doang Pak yang percaya begitu. Makanya saya bingung, 2.500.000 mau diapain tuh setiap hari begitu tuh, bukan 70 tahun lagi tuh. Itu biasanya Pak kan ada tingkatannya Pak. Kali ya Pak Stengker ya. Tingkatan terendah itu 72. Oh, ya itu terendah betul. Ya, nanti ada penampilannya ke atas. Ya, kalau kita jumlah masing-masing apa namanya istri-istrinya ini,
masing satu laki-laki dia paling bawah nih posisinya dapat 72. 72. Masing-masing laki-laki punya 80 masing-masing bidadari punya pelayan sekian jumlahnya, punya pelayan anak-anak sekian jumlahnya. Kalau Wih, kita jumlah jutaan, Pak. Wah. Memang betul jutaan, saya aja yang malas Benar. ngerjain. Iya, betul. Jadi Waduh. nanti dia punya asisten ini punya asisten ini punya sekian asisten. Waduh. Kalinya puluhan. Nah, kaliin aja 72 kali 80 kaliin kok nggak jutaan angkanya. Apalagi yang paling atas sana. Waduh. Itu ketua RT-nya kayaknya The Flash itu. Jadi nanti di surga itu apa Pak? Rusuh macam di gang di DKI masuk ke gang-gang kan padat tuh Pak. Kayak gitu. Lucu ya. Cebok, Shalom, Cebok. Gimana Ya, tuh Shalom, Nabi Shalom. Cebok? Shalom Nabi Cebok. Coba itu Shalom. pendapatnya. Bagaimana tuh Bro? Aduh. Itu saya baru denger loh. Apa iya bener tuh sampai jutaan tuh? Iya. Itu Bro Stanker udah bilang. Gini Cebok. Pakar Gini. hadis. Saya coba pakai kalkulator saya. Ada 72 bidadari. Masing-masingnya Ya. itu punya 80 pembantu. Nah, loh. Oh, Kali Masing-masing punya 72. Masing-masing pembantu punya asisten 80. 460.800, Pak. walalalalalala. Luar Aduh. biasa saya. Aduh, sakit Iyalah, kepala terus- langsung dah. Terus Masih di lantai 1 tuh. Yang lantai kelima di atas berapa? Kaliin aja. Waduh. Berarti mereka jadi tim ini ya, cheerleader ya. Makanya Pak bayangkan aja kalau Bapak ketua RT di gang yang di Jakarta yang paling ruwet tuh, paling padat. Di situ tuh. Lihat orang Waduh. penuh. Mantap itu. Pertanyaannya 2.500 tuh bidadari yang mau ditidurin apa mau dikentutin doang? Atau Bisa dituncit Semua. Kenapa enggak? Ada budak kok. Semua itu Bufat, semua itu. nah, mungkin pertanyaan- 2.500 tuh maksudnya hitungan sampai 70 tahun itu lupa tegak terus itu kali. Itulah pokoknya. nah teman-teman, Ya. yang jadi pertanyaanku itu seperti ini. Mereka bidadarinya banyak ya. Tapi setahu yang setahu kita di surganya mereka kan maaf kata ya bersetubuh sambil makan dan minum, sambil Ya. ngucapin hamdalah, sambil bersendawa. Lah terus enaknya gimana? Sambil makan, sambil sendawa. Iya, alhamdulillah, kayak gitu kan. Terus enaknya gimana? Itu bagaimana sih? Apa begituan tiap hari, tiap detik apa nggak blenger ya? Iya. Ya bukan cuma gitu Pak King. Yuk coba Pak King kalau misalnya sama istrinya sambil makan, sambil apa tadi? Sambil Iya. sendawa. Terus Itu gimana? kemarin dia bilang gini Bu Fat. Saya nggak mau ke surganya Kristen katanya karena di sananya nyanyi-nyanyinya doang katanya, tiap hari nyanyi karaoke katanya. Kalau di Muslim enak, ada 72 bidadari, ya kan, ada pesta seks, ada itu apa namanya itu pasar Jumat, boleh milih-milih katanya. Saya ketawa aja. Aduh lucu banget. Berkah, katanya gitu. Aduh, Berarti ceweknya juga diobral. obral 1.300 gitu loh. Itu The Flash kemana tuh Bu? Tahu udah. Ya. Kita ke Cebok dulu. Silakan Cebok. Ada hadir. Oh hadir dia. Baru ke toilet. Asing. Aduh, tai kering. Iya, oke. Silakan Cebok. Ya. Lanjut Iya. Nabi Cebok, hajar. Iya, Bu Fat, saya mau tanya itu yang bomber wanita itu
Itu kejadian kapan itu ya? Saya belum Dari nonton nih. tahun 2018, 2021, 2023 sampai sekarang itu masih berlanjut. Wow, mantap ya. Memang Islam ini nggak jauh teman-teman dari bomber. Dan pada tahun 2020 ya, mufti besar di Libya, ya, mufti nih, bukan kaleng-kaleng, mengatakan bom bunuh diri diperbolehkan dalam syariat Islam. Oke, ini ya. Wah, iya, inilah rahmatan lil alamin. Tuakbir, ya kan? Bom. Nah, iya. Lil kelamin kali lil kelamin. Nah, tolong Bu, di-sharekan Bu. Biar kita nggak Pertanyaannya, terkena fitnah. ada nggak sih mereka tuh beragama Kristen? Nggak ada, Bu. Apalagi orang Kristen pegang kitabnya sambil ngebom diri. Oh, nggak ada, Bu. Ya nggak ada. Iya. Berarti masalah. Kenapa nggak dipikirin ya sama mereka ya? Nah, itu aja Bu. Lihat deskripsinya aja Bu. Ada itu tulisannya. Oke. Nah, scroll aja ke bawah. Karena ada tulisannya tuh. Nah, terjemahin ke bahasa Indonesia ya. Ya. Multi besar Ikhwanul Muslimin ya. Oh iya, Ikhwanul Muslimin, jangan ditanya, di Libya. Wah. Syekh Sadiq Al-Gharyani, bom bunuh diri diizinkan oleh hukum syariah. Tuh, guys. Syekh Sadiq Al-Gharyani yang dianggap oleh Ikhwanul Muslimin sebagai multi besar Libya mengatakan dalam sebuah video yang ditayangkan di TV Al-Tanasuh atau Libya pada tanggal 15 April 2020 bahwa syariat membolehkan bom bunuh diri dengan syarat harus mengguncang musuh. Makanya tadi saya bilang kenapa sasarannya selalu gereja gitu Cebok ya. Iya. Karena gereja adalah musuhnya umat Islam. Menimbulkan bahaya dan kerugian besar bagi musuh dan menimbulkan kekalahan telak. Yaitu habis ini perang aja. Bahkan itu di meledakkan diri iya. Udah ya? Udah, intinya di situ aja Bu. Bahkan itu pun dijelasin di ini loh tafsirnya Al-Qurtubi. Pak Stenker tolong dibukakan Pak Stenker. Di ini ya QS2 ayat 195. Coba kalau yang di tafsir bahasa Arabnya ada nggak? Kita cek dulu yuk. Ya, gimana? Ya. Tolong bukakan di ini Pak, tafsir Al-Qurtubi, QS Safi Bedina ya, ayat 195. Kalau saya punya nih yang tafsir klasiknya. Nggak tahu sama nggak sama yang di itu. Ayat yang berapa? Biasa itu. 195. 195. Ya, kenapa ini? Yang ini 195. Kenapa? Oh, apa yang mau dibaca? Iya, nah ini Pak, penjelasan tentang ini, bomber ini Pak, yaitu menimbulkan kerusakan itu intinya boleh gitu. Yang penting menimbulkan kerusakan untuk musuh gitu katanya. Itulah ajaran Islam gitu loh. Kira-kira ada nggak di situ? Ini, kalau seorang laki-laki menyerang musuh, tidak ada Tuhan selain Allah teriakannya. Dia melemparkan dirinya ke dalam kehancuran. Itu maksudnya mana nih? Iya, kurang lebih begitu penjelasannya. Berarti benar ya? Ya. Itu kan ada juga tuh kan, ada kata-kata jihadnya juga ya kan? Coba kita cari. Jihad. Menyerahkan kepada kehancuran. Orang yang berjihad menyerahkan diri untuk kehancuran maksudnya. Dia menjatuhkan dirinya ke dalam kehancuran gitu.
Iya gitu, maksudnya gitu Pak, menjatuhkan diri dalam kehancuran untuk menyebabkan kehancuran gitu loh kepada musuh gitu. Nah itu diperbolehkan dalam Islam, itu makanya mereka bomber atau bunuh diri itu ya boleh kalau untuk tujuannya untuk menghancurkan musuh, nah gitu. Gitu. Pokoknya yang selain Islam itu kan musuh bagi mereka tuh. Nah, itu boleh Pak dibomber Pak. Yang penting menimbulkan kerusakan yang besar gitu loh. Nah, pertanyaannya Cebok, kalau dari fatwa, terus dari tafsir, itu kan semuanya mengarah kepada lampu hijau untuk melakukan bundir terhadap atau penyerangan terhadap non-Islam dianggap musuh. Nah, terus mereka selalu mengatakan bahwa enggak ada Quran begitu. Nah, terus gimana dong? Sementara kan Quran kan ada kan dalilnya kayak begitu juga, tapi mereka katakan tapi Quran nggak begitu, gitu. Ya, gimana ada. dong? Ada Bu, waktu kisahnya si siapa sih? Setahu saya yang si Musa itu ya, di kitab mereka kan ada tuh, ya kan? Dan Kalau yang aku sih tadi lihat juga, dari Quran surat iya, Al-Maidah ya kalau salah ya ayat 5 apa Al-Baqarah bukan Al-Anfal ayat 12. Al-Anfal ayat 12 itu kan jelas-jelas ya Allah membuat teror kan supaya tujuannya orang kafir ketakutan kan. Membuat teror. Betul nggak sih Pak Stengker, itu ayatnya Pak Stengker begitu nggak sih? Kalau kitab suci saya kan beda. Kitab suci saya lagi. Kitab sucinya yang Quran hadis itu beda. Memang iya kok untuk menyatakan teror kan. Sama kan? Iya. Nah, sama untuk memberikan teror Cebok, berarti artinya dari Quran, dari tafsir, dari ulama mereka yang di syariat Islam, ya memang mengiyakan. Kalau Muslim Indonesia mengatakan, oh enggak mengajarkan begono ya, terserah. Berarti saudara beriman bukan berdasarkan kitab suci saudara, gitu. Betul ya? Oh ini yang dimaksud Cebok tadi. Ini Cebok. Di atas itu menerangkan sebenarnya, makanya agak bingung saya di atas ini tadi. Kalau saya baca ini cepat ya. Di atas itu dilarang kalau sia-sia tujuannya. Jadi kalau tujuannya iya, untuk membangkitkan semangat kaum muslim agar menentangnya, agar mereka melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya, maka bukan hal yang mengada-ngada jika diperbolehkan. Maksudnya tadi mengenai menghancurkan diri itu loh. Dan iya, karena itu hal itu bermanfaat bagi kaum muslim dalam beberapa hal. Jika tujuannya untuk menakut-nakuti musuh, tuh, dan mengajarkan keteguhan hati kaum muslimin dalam beragama, maka tidak mengada-ngada untuk memperbolehkannya. Makanya tadi kayak bunuh diri di atas. Dan apabila di dalam terdapat faedah untuk bagi kaum muslimin, kemudian dia mengorbankan dirinya untuk memuliakan agama Allah dan melemahkan kekufuran, maka itulah kedudukan yang mulia. Jadi benar, boleh ngebom. Karena akan iya, menebar ketakutan, menguatkan gitu betul. umat muslim. Ya. Ngeri kan? Bukan hanya di situ Pak, di hadis juga ada Pak. Di hadis juga ada. Ini tolong di-share-kan Bu Fat. Inilah Islam, wajah si Islam, biar teman-teman tahu ya. Pak Stengker apa saya nih? Oke, saya aja ya. Ya. Tolong Bu, di-share-kan Bu. Sunan Darqutni ya. Iya. Di sini ya Cebok ya. Iya, oke. Sunan Darqutni 1751 Muhammad bin Ahmad bin Asad Al-Hawim terus Trot dong, kalau udah trot.
Akhirnya cerot. Nah, dan Nabi SAW beliau bersabda, 3 perkara yang termasuk sunnah berbaris di belakang setiap imam, bagimu pahala sholatmu dan dosanya menjadi tanggungannya. Berjihad bersama setiap pemimpin bagimu pahala. Jihadmu dan kejahatannya menjadi tanggungannya. Wow. Pahalkan setiap orang yang meninggal dari ahli tauhid meskipun dia membunuh dirinya sendiri. Wow. Nah, ya kan? Aduh, kacau dah ini. Nah, Waduh. jadi boleh membunuh diri sendiri itu boleh dalam ajaran Waduh. mereka. Bahaya dong ini Nabi Cebok. Itu ada ayatnya begini. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang berdoa baginya. Bagaimana caranya itu? Ini gimana? Sama orang bundir. Iya. Kacau ya? Bagaimana tuh? Iya, Kacau nih. itu kan jelas tuh kan, dan bagimu pahala. Oh, dapat pahala bunuh diri ternyata. Oh waduh, rupanya dapat pahala ya. Iya, ngeri Waduh. ajaran satu ini ya. Ngeri. Mesti ke Jepang tuh, mesti diajarin di orang Jepang tuh. Ini pahalanya itu bisa berjalan loh. Waduh. Gini, saya melihat satu iklan. Kan kalau kita buka YouTube ada iklan tuh. Ya. Ada satu iklan si Ustadz apa yang ngomong itu ya. Dibilang ini beli apa namanya, sumbang untuk orang-orang yang membaca Quran, apa istilahnya, hafiz ya. Hafiz. 50.000 karena pada saat Anda meninggal nanti Quran itu tetap dibaca oleh hafiz dan itu akan berjalan amalmu, kata, pada saat dia udah mati sampai akhir zaman. Nah, itu mah takiyamologi itu. Ya nggak apa-apa, itu iklan loh, itu kan gila itu. Apalagi Iya. Kalau mau apa namanya, amalmu itu bertambah, kau bunuh diri, tapi sebelum bunuh diri bayar dulu hafiz untuk beliin dia Quran. Jadi dibaca Quran, kau mati dapat amalan, ini membaca ini sepanjang kau mati, dia tetap amalan dikumpul gitu loh. Hebat ya. Hanya 50.000 ya? 50.000, Pak. Ada Kering dah. Kering dah ludahnya dah. Aduh, ada aja Mas Tengker ya. Itu gimana itu? Jadi nggak tahu gimana ngaling-ngaling. Dari mana ayatnya sih nggak tahu. Itu iklan di YouTube. Setiap buka YouTube tiba-tiba muncul iklan begitu. Aneh-aneh aja Mas Tengker ya. Iya betul. Berarti istilahnya buat itu Pak ya, buat perbekalan ya itu ya. Pahala berjalannya itu ya. Pahalanya berjalan. Perbekalan. Ya, jadi sepanjang si hafiz ini membacakan Quran yang dibeliin oleh orang ini, kalau orang ini mati, itu pahalanya tetap berjalan. Sakit jiwa nggak sih? Sakit jiwa. Coba kalau ada kalian nanti ya ketemu iklan gitu di YouTube tuh. Kalau nggak salah si Ustadz, bukan Basalamah, yang satu lagi. Adi Hidayat. Iya, yang kecamatan. Iya, Adi Hidayat. Itu dia, benar. Ya, yang suruh beli Al-Quran kan? Al-Quran yang betul. Ya betul. Beli 50.000 apa 100.000 tuh pokoknya. Ya gitulah. Nanti didoain katanya. Didoain katanya. Waduh. Kalau dia doain, kalau tidak gimana? Sakit jiwa ya. Sakit jiwa juga benar. Begini teman-teman, saya lebih herannya itu ajaran mereka itu seperti ini teman-teman. Di mereka seperti yang tadi ya, bunuh diri itu dapat pahala, ya kan? Tapi di sisi lain, membebaskan seorang wanita yang dijadikan sebagai budak seks atau sebagai tempat pengencerotan mereka, itu malah nggak ada pahalanya. Wah, gimana? Nggak adil dong. Iya. Itu nuntut ke siapa itu? Jadi kasihan banget loh, apalagi seorang wanita ya kan, status wanita itu kasihan banget. Kalau misalnya bondir tadi
seorang wanita itu bodohnya minta ampun kalau saya bilang sih. Kasihan ya. Kasihan ya. Kasihan banget loh. Iya. Aduh, Tolong gimana Bu, itu? di-share-kan Bu. Biar teman-teman tahu loh, ini ajaran mereka. Aduh. Bunuh diri dapat pahala, bebasin wanita yang hanya digunakan untuk dikecrot nggak dapat pahala. Wah. Bagaimana itu Nabi Cebok? Iya. Makanya kerjanya jangan cebok mulu, cebok. Iya. Komplain dong sama The Flash dong. Cebok junub ya. Cebok junut. Harusnya kita namanya semuanya di sini harus pakai nabi-nabi semua dong. Nabi cebok, nabi apa? Oh gitu ya. Nabi Al-Qurung. Nabi Cebok pasangannya itu Nabi Berak. Nabi Tai Kering. Nabi Berak, kalau Nabi Berak sama Nabi Cebok berdampingan baru klop. Oh, baru cocok itu 11-12 ya. Ini nggak berak kok bisa cebok. Habis junub baru cebok dia. Oh. Dan Abi Umar melaporkan, aku datang kepada Ibnu Umar karena ia telah membebaskan seorang budak. Ia selanjutnya berkata, ia mengambil sebatang kayu atau sesuatu yang serupa dari tanah dan berkata, kebebasan seorang budak itu tidak ada pahalanya kecuali kenyataan bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menampar budaknya atau memukulnya, maka tebusnya adalah ia harus membebaskannya. Nah, ini ya, jelas kan? Itu loh yang di atasnya itu loh. Kebebasan seorang budak itu tidak ada pahalanya. Wah, gimana itu? Nggak adil dong. Iya. Barang Aduh. ini jangan dilepasin gitu loh ajaran mereka ya kan? Kebebasan seorang budak itu tidak ada pahalanya. Waduh, ngeri. Iya. Tuh, gimana itu? Ngeri ajaran mereka ini ya kan? Bunuh diri dapat pahala, ya kan? Bunuh orang yang murtad juga dapat pahala, ya kan? Tiba-tiba giliran yang membebaskan seorang wanita yang hanya digunakan untuk pengecrotan, nggak ada pahalanya. Aduh. Aduh. Jadi dapatnya apa? Pahalala. Ya, dapatnya pahalala. Pahala, itu loh. Pahala. Aduh. Ini Nabi Stanker nih, Nabi The Flash nih. Aduh. Ada aja ajaran sebelah ya. Iya. Sekarang mereka udah nggak ini. Sekarang mereka udah gila, Pak King David. Kenapa? Gilanya bagaimana? Mereka kalau lihat di YouTube di luar negeri juga nggak pernah mereka menjual Muhammad lagi karena Muhammad itu udah nggak laku, Pak. Mereka menjual Nabi Israel. Nabi Israel. Oh begitu. Dijual, Pak. Dia semua Nabi Israel itu Muslim, Pak. Oh, baru tahu itu yang dijual itu. Mereka. Itu yang dijual Jesus is Muslim. Wah, terang-terangan itu, Pak. Dilawan gitu kan? Kenapa? Kenapa begitu, Pak? Kenapa itu? Karena mereka memang seperti orang yang lagi buang air besar sambil menghayal, Pak. Oh iya, memang betul ya. Ya makanya dibilang semua nabi-nabi Israel itu Muslim. Karena Muhammad nggak laku dijual, Pak. Nggak laku dijual karena coba kalau mereka menjual Muhammad, ya itu efeknya seperti yang dijelaskan sama Stanker itu, gitu loh. Mana laku? Iya. Betul. Iyalah Pak, mana mungkin lah Pak nawarin Islam kan? Kamu masuk Islam, nanti kita perangin kafir, nanti kita perkosain anak istrinya, kita jualin. Kalau mereka murtad, kita bunuh. Mana mau ada yang tertarik, Pak? Iya, nggak ada betul, nggak ada yang tertarik itu. Dan mereka seragam, Pak King David. Jadi mulai dari apa argumen-argumennya di Indonesia semua kan dari luar negeri, Pak.
Iya, Kapan betul, brother? betul. Kapan Yesus juga mengatakan aku adalah Tuhan, ya kan? Baru semua nabi itu Muslim, itu di luar negeri begitu juga argumentasinya. Semuanya Muslim, ya kan begitu. Giliran Iya, kita Pak. tanya, Pak, giliran saya tanya, bisa nggak ditunjukkan bahwa nabi-nabi Israel pernah mengucapkan lafaz Allah dari mulutnya? Jangankan dari mulutnya, Pak, dari pantatnya pun nggak pernah, Pak. Kecuali mereka memaksakan ya. Ada flash. Ada, Sekarang ada, ada argumen konyol dari mereka. Apa Saya itu? dapat di TikTok di salah satu VT saya ada yang komen begini. Kalau memang Kristen itu ada, tunjukkan bahwa nabi-nabi itu dikubur ada salib, ada tanda salibnya di kuburnya katanya gitu loh. Ngawur aja. Nah loh, jawabnya gimana coba? Iya, jawabnya itu ngawur kamu. Bukan, yang ditanya itu kuburannya siapa, Pak? Kuburannya Iya. Ibrahim. Semua nabi-nabi Kristen yang bilang siapapun rasul-rasul mana kuburannya yang ada tanda salibnya katanya. Itu argumen tolol, Pak. Maksud saya. Iya. Oh gitu ya. Mm-mm. Ya itu makanya saya bilang mereka itu sama kayak kalau berargumentasi mereka, Pak, sama dengan orang lagi buang air besar sambil menghayal. Ya hasilnya itu semua nabi Israel jadi Muslim karena mereka Iya. sedang buang air besar sambil menghayal gitu loh. Kalau saya bilang enggak, Pak. Mereka lagi ngocop latu-latunya sendiri gitu loh. Bisa jadi dengan bahasa yang Iya. lain, ya kan? Dengan bahasa Iya. yang lain bisa jadi. Apapun Iya, betul, pokoknya betul. cocok itu. Iya, Coba benar, dong benar. kita coba. Yesus itu sujud langsung Muslim, Pak. Iya, Yesus Muslim dia bilang. Ya pertanyaan saya dong, kita kalau sujud dia ngucap sesuatu enggak? Yang ngucap dong. Memanggil nama Allah SWT enggak? Enggak. Lah Pak David saya tanya, memanggil dong Pak. Kalau si dong kita si Enggak, dong kita kalau lagi Yesus, sujud, kalau Yesus dia bilang bersujud nggak manggil dong Yesus. jangankan Yesus Pak, nabi-nabi Israel lah kita, janganlah Yesus dulu lah. Nabi Israel yang mereka klaim itu Musa segala macam, menurut Pak King David pernah nggak melafazkan kata Allah lewat mulutnya? Nggak ada. Lewat duburnya? Nggak ada, apalagi dubur. Itu makanya saya bilang, jadi mereka ini sama kayak orang buang air besar. Ya, ini hak jawab kita ya, karena mereka yang mengklaim, mereka yang memulai. Boleh dong kita tanggapin. Ya boleh. Berarti Makanya saya bilang tunjukkan data di mana pernah nabi-nabi Israel mengucapkan lafaz Allah lewat mulutnya. Jangankan Ya. lewat mulutnya, udah saya bilang. Lewat Inskripsinya ada tubuhnya. nggak inskripsinya? Justru itu makanya saya bilang tadi mereka kalau mengucapkan semikian sama dengan orang lagi buang air besar sambil menghayal. Ya, benar juga. berarti babi juga Muslim. Iya dong. Iya. Babi. Muslim Babi Pak kan kalau lagi sujud. ya- Kalau lagi ya- sujud. Jalannya nunduk terus tuh kalau babi itu. Kan semua makhluk Muslim katanya, Bro Stanker. Sapi, Berarti termasuk kambing, babi. domba, Muslim semua kata si itu. Ustadz yang di Medan itu siapa namanya itu? Termasuk babi, termasuk anjing. Ya, semua. Muslim. Muslim. Jadi mereka memang sudah gila Pak. Udah gila mereka. Jadi saking gilanya mereka nggak berani lagi menjual ayat-ayat Qur'annya, menjual nabinya. Nggak laku Pak masalahnya. Karena kalau begitu mereka buka, ya itu yang dibuka Pak Stanker itu mana ada orang yang mau Pak. Iya. Ustadz Nababan tuh yang bilang gitu, Ustadz Nababan. Semua binatang Muslim. Semua loh dia bilang. Termasuk babi. Ya kalau saya sih Nababan saya bilang babami gitu loh ngomong isinya. Babami. Teman-teman, Nah, saya mau minta tanggapan kalian nih. Gimana Ah. tanggapan kalian tentang hadis ini? Kira-kira ada apa hadiah, jawaban mereka ya? ada hadiahnya nggak? Ada hadiahnya nggak? Hadiahnya semoga ada yang tercerahkan gitu loh. Ah nih, Oh begitu. ini ajaran aneh nih kalau aku bilang ya. Ngeri nih. Kalau seperti yang ini diajarkan, dipromosikan seperti di Barat atau Eropa, nggak laku Pak. Ya. Tolong Bu Fat, sharekan Bu. Nah, bacain Bu. Ufat. Banyak amat sih cebok ininya. Emang kudu harus pakai data kan.
Oke, Ustadz Ahmad ya. Nah, di sini dikatakan, aduh, cerat-ceratnya mana? Ya, pokoknya cerat saya singkat teman-teman ya. Abu Said berkata kepadaku, apakah orang Khawarij mengakui adanya Dajjal? Maka aku menjawab tidak. Maka ia pun berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah penutup dari 1000 nabi yang telah diutus. Wih, Nah, udah Banyak amat. banyak situ. ada berapa Katanya tuh? Muhammad nabi yang ke-25. Lah dia kok Muhammad sendiri ngaku dia nabi yang ke-1000. Gimana nih? Aduh. Waduh. Licin nih. Waduh, kebongkar dong ini. Iya. Itulah Pak Cebok, saking mereka itu suka menghayal, Pak, ya kan? Ya itulah hasilnya. Saya bilang tadi, ya kan? Semua Iya. argumentasi mereka itu sama dengan orang yang lagi buang air besar sambil menghayal. Itulah yang tadi dalil-dalil itu. Iya. Semuanya nggak ada yang connect ya. Iya. Yang ke-25 Nabi 124.000 katanya. Itu Iya. hadis ya tadi, hadis ya. Udah nyungsep Pak. Iya. Hadis itu. Sohiga, Hadis, Pak. Sohiga. Udah makin Enggak Oh, semua. Islam ini mana bisa dipercaya, Pak? Semisal di sini dibilang nggak sohi, di tempat lain nanti bisa sohi. Bisa hasad pula. Waduh. Berarti boleh menipu dalam 3 hal, benar kenyataan itu. Iya. Iya, Nah, luar inilah biasa. contoh ajaran gendeng gitu loh. Wah, ciloko nih ajarannya ini. Nabi Bahaya yang nih. ke-1000 ya. Nabi yang ke-1000 ternyata manusia satu itu. Waduh. Berarti Tapi udah umatnya berubah bilangnya- dong. Iya, tapi umatnya bilangnya Nabi yang ke-25. Kan nipu banget kan? Nomor punggung 25 jauh sama 1000 tuh. Iya. Aduh. Main sepak bola aja. Iya kan, ada nomor punggung katanya. Cebok, ilmunya biasanya ada ini Cebok. biasanya ada yang suka ngetik-ngetik itu, masih ada yang ngetik-ngetik enggak ini? Iya aja ada. nih kayaknya. Ini Keyboard mana warrior ya. ada otak semua. Berarti udah gila dia berarti, Pak. Biasanya deh udah gila mereka itu. Gila sama mereka, Pak. Udah ngomongin Alkitab terus, Pak, mereka. Enggak pernah Iya. Muhammad yang dibahas. Enggak pernah Iya. Muhammad yang dibahas. Udah nggak ada gunanya kitabnya mereka, Pak. Yang dibahas kitab orang lain sih. Iya. Alkitab kan daya tariknya luar biasa. Iya, mereka sadar Iya, diri. Ibaratkan Luar gini, biasa. Alkitab itu huruf hidup, Al-Quran itu huruf mati, nggak bisa dijabarkan, nggak bisa dipaparkan, nggak bisa dipertanyakan, nggak bisa hidup, ya. Seperti Nggak itu, bisa mati. nggak bisa hidup. Bupat ada-ada aja nih. Itulah efek internet itu, bahaya memang efek internet ini, Pak. Jadi ya, internet yang sekarang ini yang membuat mereka itu habis akal, Pak. Iya. Iya betul. Anda pernah tuh saya bilang kemarin Iya, dulu jadi tuh. Gini, Islam itu disebarkan dengan pedang, dihancurkan oleh internet. Ya, itu betul. Tepat itu. Iya, betul. Tepat sekali itu. Hari saya ngomongin itu. Internet yang Iya. menunjukkan Islam. Ini masuk akal nih pertanyaan nih. 124.000 nabi, ada 315 di Rasul. antaranya, tapi Muhammad nabi ke-25. Allah, kan aneh. Yang ngomong si Muhammad Nabi ke-25 itu siapa? Sedangkan Muhammadnya sendiri ngaku dia Nabi yang ke-1000. Nah, bagaimana itu? Bertentangan dong. Sulit pemirsa. Sulit, saudara-saudara. Gimana, Bro? Ada-ada aja nih. Waduh, dapat dari mana tuh Nabi Cebok?
Kalian kan belum hitung nabinya orang Hindu, belum kalian hitung nabinya orang Buddha, belum kalian hitung nabinya Ahmadiyah, belum kalian hitung Zoroaster. Banyak Iya, nabinya iya. orang Yunani, nabinya orang Indian, orang Aztec, orang Indonesia. Oh banyak, kalau dijumlah 124.000. Waduh. Ngeme-ngeme soal nabi palsu besok kita bahas yuk. Boleh aja. Kenapa harus besok, Bu? Kenapa nggak kemarin aja? Bisa. Balik lagi dong. Kalau malam ngantuk, aku sudah ngantuk. Iya, ini sudah mau jam 12. Saya tutup dikit lah ya, untuk Ya. kasih tahu ke kawan-kawan muslimah bahwa tidak ada satupun dari kalian yang layak disebut sebagai perempuan yang sempurna. Nah, itu Laki-laki betul. Wow. boleh ada banyak laki-laki yang sempurna, tapi perempuan tidak satu pun yang dianggap bisa sempurna, kecuali 3. Kita baca dari hadis. Penutup aja, ini Wow. dari hadis Muslim, ya. Di sini dikatakan, ada banyak orang laki-laki di antaramu yang cukup sempurna. Bisa dibilang sempurna, ada banyak, maksudnya dari antara kamu, berarti umat Islam, laki-lakinya. Tapi tidak ada satu pun perempuan yang sempurna, kecuali ada 3 nih yang sempurna nih. Iya. Maryam putrinya Imran, berarti ibunya Isa. Asia istrinya Fir'aun, nah loh, nggak Islam ini tapi sempurna dia nih. Dan Wah. Aisyah, ada 3 perempuan yang sempurna. Aisyah top ya. Yang lucunya masuk ini Pak, Mantap. Asia istrinya Fir'aun. Waduh. Iya. Hmm. Yang Memang namanya Tuhan ya. Ya. Nggak tahu nih Asia yang mana nih, istri Fir'aun yang mana? Tukang cendol bukan ini? Si Asia istri Fir'aun tukang cendol, nggak ngerti saya. Ya kalau nggak tukang cendol, tukang cilok. Nah, tukang cendol. Karena Fir'aun yang di Mesir rasanya nggak punya istri yang namanya Asia. Nggak ada. Nggak tahu lah ini. Tapi inilah yang kita baca. Menurut hadis Muslim, ada 3 perempuan yang sempurna. Hanya 3. Maria ibu Isa, Asia istrinya si Fir'aun, dan Aisyah. Sisanya tidak seekor juga kalian perempuan yang bisa dianggap sempurna. Sementara laki-laki banyak dari antara laki-laki yang sempurna. Waduh. Ya. Allah tidak Menurut adil. Muslim, bukan menurut saya. Dari Wow. kamu. Luar Untuk yang ajaib. perempuan-perempuan ya. Demikian penutup dari saya. Lanjut. Ya, ya. Terima kasih Pak Stenker. Teman-teman ada lagi yang mau nambahkan, silakan. Ya, penutup dari saya ya. Silakan. Ya, selama masih bernapas, selama masih ada waktu, ayo belajar mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Jangan taklid buta, jangan sakmina watona, tapi belajar cari kebenaran itu. Karena kebenaran itu hanya ada 1 di dunia ini. Enggak ada 2, enggak ada 3, enggak ada 10. Hanya ada 1 kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kalau di luar itu semua itu jangan percaya. Itu aja. Ya. Jadi selama ada napas, ayo baca Alkitab, beli itu di Gramedia atau download. Baca dan bandingkan dengan imanmu yang sekarang kau beriman itu. Bandingkan dengan kitabmu yang sekarang kau imani itu. Di mana kebenarannya? Nah, di situ nanti kalian akan mendapati kebenaran yang sesungguhnya. Jadi jangan bilang, oh nanti tunggu mati baru kita tes kebenarannya. Oh sudah habis, sudah selesai. Kalau mau tunggu mati ya sudah selesai, Anda akan masuk neraka. Justru masih bernapas ini, ayo ya selidiki Alkitab, selidiki kebenaran itu. Karena kebenaran hanya ada 1. Allah yang benar hanya 1. Perjanjian lama bilang Allah itu Esa 1. Perjanjian baru juga bilang Allah itu Esa. Jadi lengkap. Ayatnya ada banyak itu. Ya.
Nah, makanya cari kebenaran yang sesungguhnya. Bandingkan dan ambil keputusan. Mau ikut yang mana? Jangan jadi agnostik. Tapi pilih kebenaran yang sesungguhnya. Yang hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dari saya itu, Bu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima Mungkin kasih. Bu Fat, sedikit untuk saya tambahkan, saya lanjutkan nih Pak King. Menarik, silakan. teringat saya lanjutannya. Ada lanjutannya Pak. Ada jutaan pembenaran, mungkin bahkan miliaran pembenaran, tapi hanya satu kebenaran. Begitu ya Pak King ya? Yes, betul. Ya, begitu kira-kira. Amin. Lanjut. Oke, The Blast. Ya, saya cukup satu kata, Bu. Ya, jadi bagi orang-orang Muslim, ya kalau kalian tahu malu dan mempunyai akal sehat, kalau ustadz-ustadz kalian lagi-lagi menghayal dan berdusta, mengatakan bahwa nabi-nabi Israel menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kalian tanyakan kepada ustadz kalian, di kitab mana yang membuktikan bahwa nabi-nabi Israel pernah memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kalian mengklaim Ibrahim itu Muslim, Ibrahim itu sholat, Musa itu Muslim, Musa itu sholat, Yesus itu Muslim, Yesus itu sholat, pertanyaan, kenapa tidak seekor pun orang Israel atau murid-murid Yesus yang sholat? Nah, Pak, itu dia. kalian ada di mana? Muhammad itu sholat, makanya kalian sholat. Lah kalau Yesus sholat, masa murid-murid Yesus tidak sholat? Otak kalian di mana? Difantat, bro. Makanya saya bilang tadi. Makanya itu satu kata yang dirangkai maksudnya, Bu, dalam puisi gitu loh. Itu kirain mau ngikutin Nabi sebelah, bilang boleh berdusta dalam 3 hal. Makanya saya bilang, Bu, jalan satu-satunya ada 2. Ini luar biasa ini. Jalan satu-satunya cuma ada 2. Ada 2, jalan satu-satunya ada 2, Pak King. Nah itu gimana tuh menjelaskannya itu? Muhammad pun nggak paham ini, Pak King. Iya, kayak tangan saya kanan semua tapi salah satunya kiri, gimana tuh? Iya itulah makanya. jadi gini Pak King, seperti kembali yang kita bilang tadi ya, mereka ini semuanya nggak tahu malu. Ya muka. Iya benar. Jadi mereka sebenarnya udah ya kalau saya bilang gila, Pak. Ya harusnya mereka ya, kalau coba Bapak perhatikan ya, agama Hindu dia diajarkan tentang ajaran Hindu, bagaimana memelihara alam, bagaimana mencintai alam, ya bagaimana kita sinergi dengan alam ya. Atau Buddha, bagaimana mengajarkan tentang cinta kasih, bagaimana supaya bumi ini damai. Ini tidak pas, cuman agama ini Pak yang rese, tidak percaya diri, tidak mengajarkan Qur'annya, tidak mengajarkan tentang Muhammad, tapi mencomot nabi-nabi Israel, dipaksakan jadi Muslim. Apa nggak gila mereka, Pak? Ya gila lah, benar itu. Setuju saya itu. Yang gila, makanya kita bilang boleh dong. Ini kan hak jawab kita. Kita boleh dong bertanya balik. Kalau Ibrahim Muslim, kenapa Musa Muslim, Yesus Muslim? Kenapa murid-murid Yesus satu pun tidak ada yang sholat? Kenapa orang Israel tidak ada satu pun yang sholat? Kenapa orang Israel tidak satu pun yang memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembahan kafir Quraisy gitu loh? Apa mereka punya otak gitu loh? Nggak ada otaknya, kosong. Iya, iya betul. Kalau Pak The Bless, kalau semisal memang nabi-nabi terdahulu itu Islam ya, apalagi mereka kan mengklaim kan katanya batu hitam Hajar Aswad itu kan udah ada dari zamannya si Nabi Ibrahim ya kan. Nah, pertanyaanku, ada nggak nabi-nabi Israel terdahulu itu sujudnya menyembahnya ke arah batu hitam Hajar Aswad itu? Nggak ada. Nah itu. Jangankan nabinya, cebol, jangankan nabinya, ya orang-orang awam Israel pun tidak ada yang pernah ngeliling-ngelingi batu itu, Pak. Kalau mereka tahu Abraham mengelilingi batu, Pak, pasti mereka
akan pulang berduyun-duyun mengelilingi batu yang ada di Ka'bah itu, Pak. Ya. Iya, Iya. Tapi betul. faktanya tidak, orang-orang Israel yang dari pembuangan dari Eropa atau dari mana itu mereka kembali ke Yerusalem, Iya. bukan ke Ka'bah gitu loh. Jadi makanya saya bilang tadi, mereka ini sudah nggak tahu malu, ya, gila, berdusta, membodohi orang-orang bodoh gitu loh. Dan orang Iya. bodoh ini nggak mau bertanya gitu loh. Paling tidak bertanya dulu kepada rumput yang bergoyang, kan begitu. Iya, Pasti betul. nggak ketemu jawabannya. Atau bertanya kepada diri sendiri kalau mereka punya logika. Masalahnya logika mereka seperti yang Pak Stenker bilang sudah nyungsep karena isi otak mereka sperma. Bukan begitu Pak Stenker? Ya, betul. Benar. Oh, isi otaknya Ayo, jadi Pak. sperma ya. Sperma, karena lagi-lagi kan semuanya nggak ada yang tidak berhubungan dengan selangkangan, Pak. Semuanya selangkangan kan. Iya, Wahyu benar. demi selangkangan. Coba Iya. bayangkan. Betul. Unlimited edition. Itu 3350. kayak pernyataan di ini ya. GS 3351 ya. Ya 50, Pak. Semuanya kan. 50 ya. Ya Saudara lengkap. ibu, saudara bapakmu, perempuan yang menyerahkan diri, semualah di situ. Iya, betul. Itu lengkap itu benar. Lengkap, unlimited Waduh. edition, bayangkan. Pertanyaannya gini, Pak. Apakah ada nabi-nabi Israel yang bermain perempuan, yang paling jahat bermain perempuan dalam sejarah Israel siapa, Pak? Bermain perempuan mana ada? Salomo. Kalau Salomo kan dia dia seorang raja, dia itu politik. Jadi kawin Ya. politik. Maksud saya, itu yang dia termasuk jahat juga di bidang perempuan sampai 1000 kan. Tetapi tidak pernah itu Salomo Sulaiman, berkata, Bro. Itu Sulaiman, Bo. enggak, bukan Pak. Salomo itu istrinya kan jelas 700 ya, gundiknya 300. Oh iya, betul. Tetapi tidak pernah ada catatan di Alkitab yang mengatakan bahwa Salomo itu dapat wahyu dari langit. Nggak Untuk ada. kebenaran. Gitu loh, Pak. Nggak ada. Itu Nggak ada. perilaku dia sendiri, dia bertanggung jawab atas perilaku sendiri, nggak pernah Iya. jual nama Tuhan gitu loh. Ini ada bocah Betul. atau kakek yang mengaku dapat wahyu dari langit demi pembenaran. Wah, Apakah itu mereka mah. pernah berpikir? Begitu loh, Pak. Iya, benar. Tai kering juga berarti dia. Ya, penjual itu, Pak, memang jangan disenggol. Kalau disenggol, baunya kemana-mana, Pak. Itu dia. Aduh, mantap sekali nih hari ya. Gaspol. Ya, cukup dulu lah, Bu Fatima, udah ngantuk saya lihat nih. Udah Iya, menguap iya. ya. Sudah menguap dia. Ya udah, Parah, ulang lagi. Aduh, saya udah mau jatuh dari tadi di kursi ini. silakan ditutup. Ya, Cebok masih mau itu tutup, silakan. Ya, Cebok nyanyi itu Garuda Pancasila aja. Iya, halo, Bu. Saya mau sedikit nambahin nih yang disampaikan Pak Stenker tadi ya. Ya kan? Wanita dalam Islam sudah dikatakan apa? Tidak sempurna, ya kan? Bahkan setahu kita, ya kan? Entah apa yang dipikirkan sama mereka ya, status wanita ini mengerikan ya dalam Islam ya. Enggak nabinya menyamakan wanita dengan binatang. Bahkan sahabat nabinya mengatakan hidupmu harus didasarkan dengan 3 perkara, yaitu kan salah satunya itu wanita. Udah gitu sahabat yang lainnya juga mengatakan wanita itu yaitu mainannya laki-laki gitu loh. Jadi apa ya statusnya wanita dalam Islam ini ya? Mengerikan loh teman-teman. Namanya itu petugas pekerja di mantan doli. Tolong Bu, di-sharekan sekali lagi Bu. Oh Tuhan, mataku sudah mau hanyut kemana ini, sebentar. Tolong dibaca tapi ya, saya sih, aduh, aja enggak? Iya, saya bacakan. Awas salah buka Bu Fatima. Lihat dulu Bu Fatima, awas salah buka. Iya, ini data dari Pak Stenker nih sebenarnya nih, tapi saya mantap juga nih datanya menurutku nih. Tolong Bu, sharing di bawah Bu. Tuh kan, dari Ibnu Abbas.
kalau Dia lebih berkata, baik wanita adalah mainan bagi kaum lelaki. wajah yang cantik itu banyak tetapi pantatnya sedikit. Gimana sih? Ya mereka otaknya memang gitu Bu, nggak jauh-jauh dari pantat Bu. Iya kan? Baik dua wajah. Maka ditanya mengapa? Ia menjawab, wajah yang cantik itu banyak, tetapi pantatnya sedikit. Gimana nih pantatnya sedikit? Tuh, kalau kita baca kitab orang jahiliyah tuh yang repot. Iya, terus tuh Bu, dari Ibnu Abbas dia berkata wanita adalah mainan bagi kaum lelaki. Bahkan si Umar bin Khattabnya juga berkata tuh, Umar bin Khattab berkata, hendaklah urusan kalian didasarkan pada 3 hal, wanita, kuda, dan anak panah. Wah, ngeri ya. Wadidaw. Nggak jauh dari selang kanan, selang kiri ajaran mereka ini, teman-teman. Ngeri ya? Ya, mari berpikir. Udah Bu, terima kasih. Oke deh. Terima kasih. Cahaya kebenaran udah tidur toh. Kita akan tutup ya teman-teman semuanya. Saya udah jujur nggak tahan, ngantuk parah. Pak The Flash, terima kasih. Pak Stanker, Pak Cebok, Pak Cahaya Kebenaran, Pak King, semuanya. Tadi Pak Simba juga, terima kasih sudah bergabung memberikan tausiahnya. Dan juga teman-teman yang di chat juga terima kasih banyak atas dukungannya dari dari awal tadi nonton sampai selesai ya. Terima kasih banyak. Semuanya salam, selamat malam menjelang pagi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salam, salam.